aman, ya, tidak menimbulkan efek samping, tidak mengalami degradasi obat sebelum waktu expired date-nya, itu aman ya. Kemudian efektif, kemanjuran itu lebih bicara tentang effectivity karena jadi dia tetap sesuai dengan klaimnya. Jadi kalau kita ngomong bahwa dia adalah obat apa anti diabetes gitu ya. Jadi kalau minum ya dia gula darah itu bisa turun ya. Kita ngomong bahwa dia obat anti hipertensi kalau diminum maka dia akan memberikan efek menurunkan tekanan darah ya. Itu adalah bicara tentang effectivity. Nah, kemudian yang ketiga adalah stability, yaitu kestabilan dari secara fisika ataupun secara kimia dari bahan obat ataupun dari sediaan obatnya. Yang terakhir adalah acceptability. Nah, aspek keamanan, effectivity dan acceptability semuanya itu juga sangat dipengaruhi oleh stability. Jadi dari 4 aspek itu, aspek stabilitas itu akan mengefek pada semua aspek yang lain. Kalau stabilitas kita tidak kita jaga, maka obatnya menjadi tidak aman. Kenapa? Karena kalau dia tidak stabil, dia akan menjadi bahan aktifnya mengalami degradasi ya, misalnya melalui jalur oksidasi seperti yang kemarin sudah dijelaskan Bu Guni, atau dari jalur hidrolisis misalnya ya. Nah, maka akan muncul senyawa baru. Kemarin kan sudah ya reaksi-reaksinya, reaksi hidrolisis terkatalisis asam, hidrolisis terkatalisis basa, oksidasi, ya tahapan-tahapan oksidasi, ada inisiasi, propagasi, terminasi, itu kan memunculkan suatu senyawa baru semua. Nah, itu akan mempengaruhi apakah dia memberikan efek toksik atau tidak, hubungannya dengan keamanan. Begitu juga dengan kemanjuran atau effectivity. Pada saat stabilitas itu terganggu atau tidak dikatakan tidak stabil, dia mengalami degradasi, maka jumlah obat yang harusnya memberikan efek itu berkurang. Kenapa? Karena kalau tidak stabil kan dari senyawa A menjadi senyawa B lah. Padahal yang memberikan efektivitas misalnya sebagai analgesik itu senyawa A-nya. Sedangkan jumlah senyawa A berkurang karena terdegradasi menjadi senyawa B. Ya. Begitu juga dengan acceptability. Acceptability itu keberterimaan masyarakat. Biasanya ketidakstabilan secara kimia akan menyebabkan ketidakstabilan secara fisika. Misalnya reaksi oksidasi. Kalau suatu senyawa mengalami reaksi oksidasi, warnanya itu berubah. Dia akan mengalami perubahan warna menjadi agak kecoklatan, ya. Sehingga itu akan mempengaruhi pasien. Loh, kemarin saya beli warna putih ya, sekarang kok warna coklat ya, cewek ya. Kalau kalian biasa klinik-klinik kecantikan ya, kalau kalian pakai klinik-klinik kecantikan yang krim malam biasanya, krim malam itu harus disimpan di dalam lemari es misalnya. Itu menunjukkan dia nggak stabil loh, ya. Produk itu tidak stabil kalau seperti itu. Kalau misalnya saya dulu pernah ya, saya pernah cerita kalau nggak salah ya, saya pakai produk kecantikan, salah satu klinik kecantikan di Jember sini ya, terus dia harus disimpan di kulkas. Terus awalnya saya tes ya, saya nggak masukin kulkas, warnanya berubah dari berwarna putih ke kuningan dikit, kuningnya dikit sampai menjadi coklat gelap, ya. Tapi dia step by step ya, jadi berubah, kuningnya agak pekat, terus jadi agak orange orange coklat gitu ya, terus sampai akhirnya coklat gelap. Itu mengalami proses saya amati setiap hari, nggak sampai berapa bulan ya itu saya simpan di luar, 2-3 bulan kayaknya ya. 2-3 bulan saya taruh di luar itu berubah warna, ternyata itu mengalami oksidasi. Nah, kalau pasien dapat obat yang seperti itu, belinya warna putih, terus dibiarin di meja selama seminggu, terus dia berubah warna, pasti dia nggak akan mau minum. Itu hubungannya dengan acceptability. Ya, atau bisa memberikan perubahan rasa. Bisa. Ketidakstabilan obat bisa menyebabkan perubahan secara fisika yang akan memberikan efek juga terhadap acceptability. Bentar. Oke. Nah, jadi kita harus perhatikan stabilitas ini. Misalnya nih kamu kimia kita membuat satu produk obat ya, di, dicek efektivitasnya. Jadi kalau kalian skripsi ya kakak-kakak kelas kalian tuh skripsi, terus
bikin formula terus dicek efektivitasnya, terus dicek toksisitasnya. Itu misalnya sudah bagus ya, oh sudah efektif, sudah tidak toksik, ya aman. Tapi kalau nggak dicek stabilitasnya juga berbahaya. Kenapa? Karena produk itu kan eh, pasti harus ada shelf life-nya, ada waktu hidupnya. Ya, jadi mulai dia diproduksi sampai ke tangan pasien itu butuh waktu. Ya, tujuannya apa sih kita melakukan stability testing? Jadi stability testing itu sebetulnya bisa dilakukan terhadap obat, bahan obat, atau produk obat. Ini dua hal yang berbeda ya. Produk obat artinya dia sudah dalam bentuk sediaan, siap untuk dikonsumsi. Saya ada ujian ya, ini ya, jadi ini masuk UAS ya. Nanti kalian leha-leha enggak ada UAS. Saya masuk UAS tapi pilihan ganda saja, karena ini kan teori ya. Saya kasih pilihan ganda aja, enggak tahu nanti jadi berapa soal ya. Jadi nanti pilihan ganda, ujiannya terserah kalian mau sesuai jadwal ujian atau pas minggu tenang kalian butuh waktu. Kalau pas ujian, waktu jadwal UAS, nanti kalian komtingnya tolong janjian dengan komting kelas yang lain ya. Kalau misalnya mau sesuai jadwal UAS, ya udah saya barengkan sama Bu Mika. Bu Mika ini kayaknya yang bikin, oh sebentar tak lihat buku ini bikin enggak. UAS ini Bu Mika sama buku ini aja ya, dosennya. Siapa, Rek? Siapa aja UAS? Farvis. Bu Mika dan buku ini saja, Bu. Oke, ini Bu Mika kayaknya ada, ini sudah report ke saya, Mika sudah, Bu Mika, oh Bu Mika buku ini ada semua ini. Bu Mika paper base, buku ini MMP ini. Nah nanti terserah kalian mau ujiannya yang saya, materi saya mau bareng sama Bu Mika buku ini sesuai dengan jadwal UAS, atau kalian mau ujian di hari lain ya. Kalau ujian di hari lain nanti kalian janjian sama konting yang lainnya, saya diinfokan supaya saya siapkan untuk GFOM-nya. Ya, nanti saya pakai GFOM aja. Ya, tujuannya, oke, saya kembali ke laptop. Jadi tujuannya apa? Ada dua sebetulnya. Jadi stabilitas bahan obat dan produk obat itu berbeda. Kalau stabilitas produk obat itu adalah dalam bentuk sediaan yang sudah siap untuk digunakan oleh pasien. Jadi di situ kalian nanti akan pelajari ya, semester depan solida, kemudian ada liquid, semi solid. Jadi di dalamnya itu sudah tidak hanya bahan obat saja. Jadi kalau kalian beli paracetamol, tulisannya 500 miligram, itu isi gak mek paracetamol tok rek. Coba timbangan, pakai timbangan itu digital itu ya, kalau di rumah ada timbangan apa ibu orang ibumu suka masak apa bikin bikin kue gitu ya, itu kan ada timbangan digital itu ya, kalian timbang itu pasti beratnya lebih dari 500 miligram. Karena di situ ada, kalau tablet itu di situ ada bahan pengisi, ada pengikat, disintegran. Nanti kalian pelajari di semester depan untuk solida. Kalau misalnya liquid semi solid ya, misalnya salep atau krim gitu ya, itu kan sudah ada basisnya juga. Jadi nggak hanya bahan aktif saja. Ya, sehingga stabilitas bahan aktif dan stabilitas produk obat ini dua hal yang berbeda. Ya, kalau stabilitas bahan obat itu serbuknya, serbuk paracetamol gitu ya, yang kalian gunakan kemarin itu serbuk paracetamol, benar-benar serbuk isinya paracetamol tok, tidak ada bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, itu juga perlu kita lakukan uji stabilitas terhadap serbuk paracetamolnya. Tujuannya apa? Secara keseluruhan tujuannya adalah memastikan terjaganya kualitas, keamanan, kemanjuran produk sepanjang masa-masa penyimpanan. Produk ini bisa dalam bentuk produk obat ataupun produk serbuknya ya, serbuk obat. Jadi kalau industri di Indonesia ini setahu saya nggak ada ya, industri yang sudah menghasilkan bahan aktif. Jadi pabrik yang memproduksi serbuk paracetamol itu tidak ada. Setahu saya di Indonesia itu belum ada. Jadi di Indonesia itu semua bahan aktif paracetamol, amoksisilin, apalagi ya yang sering kalian pakai itu ya. Pokoknya yang bahan aktif saja itu beli di luar negeri semua. Semua industri di Indonesia itu tidak ada yang memproduksi sendiri. Mereka beli serbuknya di luar, di India, di Cina itu ada semua. Ya. Nah, mereka beli di sana, kemudian dibawa ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini kayak pabrik perakitannya, ya. Perakitan obatnya. Jadi tiba-tiba jadi tablet, jadi kapsul, jadi larutan, jadi suspensi,
Jadi emulsi yang kalian konsumsi itu yang merakit di Indonesia. Ya, tapi bahan-bahan aktif ataupun bahan tambahannya banyak yang dibeli di luar negeri. Kalau bahan tambahan itu ada beberapa Indonesia yang sudah berhasil memproduksi ya. Etanol itu kita bisa produksi sendiri. Kemudian apalagi ya, ada beberapa garam Arab itu kita juga bisa sudah ada yang produksi sendiri. Jadi ada beberapa bahan tambahan yang sudah diproduksi sendiri. Tapi banyak juga yang masih harus beli di luar negeri. Nah, itu kita harus pastikan sepanjang penyimpanan, sepanjang pengiriman, saya beri paracetamol nih di Cina gitu ya. Dari pengiriman di Cina sampai ke Indonesia, serbuk paracetamol itu harus terjaga kualitas, keamanan, dan kemanjurannya selama masa distribusi sampai penyimpanan di dalam pabrik. Ya, jadi ada persyaratan penerimaan dan persetujuan produk farmasi. Jadi pada saat suatu industri itu beli produk di luar negeri misalnya ya, dia datang itu ada prasyarat penerimaan. Ada spesifikasi yang harus tetap dipenuhi oleh produk tersebut. Ya, dan itu ditetapkan oleh BPOM. Ya, ada ketetapannya dari BPOM. Tapi kalau secara umum, ini secara umum ya. Kalau secara khusus, kalau untuk produk obat, fokus kita adalah untuk menjaga uji stabilitas itu kita mengetahui kondisi yang paling tepat untuk menjaga bahan obat atau serbuk obat itu tetap dalam kondisi yang stabil. Jadi kalau kita tahu nih dari hasil uji stabilitas, oh ternyata obat ini di suhu 45 derajat itu selama 1 bulan atau selama 3 bulan udah mengalami degradasi. Maka kita harus mengkondisikan atau penyimpanan atau distribusi itu harus dikondisikan suhunya tidak boleh mencapai 45 derajat Celcius. Jadi harus suhu yang sejuk. Atau ada juga yang, oh ternyata dia suhu kamar aja terdegradasi, maka pengirimannya harus, kontainernya harus dingin. Ya, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi kenapa bahan obat yang belum jadi eh, sediaan itu perlu kita lakukan uji stabilitas. Karena kita harus tahu kondisi penyimpanan yang paling baik itu pada suhu dan kelembapan berapa. Kenapa? Berhubungan dengan satu, kondisi penyimpanan pada saat kita simpan di gudang itu obat. Yang kedua, kondisi pengiriman atau distribusinya. Nah, yang terakhir, untuk proses formulasi dan pemilihan kemasan pada saat bahan obat itu akan dijadikan suatu sediaan. Misalnya nih, oh ternyata bahan obatnya setelah dilakukan uji stabilitas dia nggak stabil terhadap air misalnya. Maka kita jangan memformulasikan atau mempertemukan air dalam formulasi sediaan tersebut. Ya, itu kalau kita mempelajari tentang stabilitas bahan obat. Tapi kalau untuk mempelajari stabilitas produk obat, itu seperti yang kalian lakukan di. Oh, enggak ya kalian sih. Kalian kemarin vitamin C ya, bahan obat ya. Nah, kalau yang kalian kemarin praktikum itu stabilitas bahan obat untuk mengetahui waktu paronya, untuk mengetahui expired date juga bisa dari bahan obat. Tapi kalau sediaan obat, itu umumnya selain mengetahui expired date juga untuk mengetahui kondisi yang paling tepat untuk penyimpanannya. Karena kan udah jadi tuh produknya. Ya, kalau purpose-nya tuh bedanya di situ purpose-nya. Yang satunya bahan obat, satunya produk obat. Oke, untuk membuat purpose itu tercapai, ya, untuk memastikan bahwa tujuan uji stabilitas itu tercapai, maka harus dilaksanakan secara terstruktur dan pelaksanaannya itu harus disepakati. Jadi kalau di Indonesia dia dikatakan stabil, bagaimana kalau ada orang Singapura atau orang Malaysia atau orang Thailand atau orang Jepang atau orang Korea yang mau apa, mengimport ya, mengimport mau beli produk itu dari kita. Kalau kita mengatakan dia stabil, apakah orang di luar negeri itu juga sepakat dengan kita bahwa produk itu stabil? Ya, itu dibutuhkan suatu kesepakatan atau prosedur yang diakui secara internasional. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau di Indonesia kita bisa menggunakan sebenarnya pedoman itu banyak ya, ICH ada, WHO ada ya. Tapi kalau yang kita gunakan adalah ASEAN Guideline. Ya. Oke. Jadi nanti kita bahas dua, ASEAN Guideline sama ICH. Nah,
Ini yang harus kita perhatikan ya pada saat kita melakukan suatu uji stabilitas itu ada titik kritis. Jadi tahap pengembangan produk ya, pada saat kita mengembangkan produk atau sediaan farmasi, ada titik-titik kritis yang harus kita perhatikan. Analisis farmasi dan studi stabilitas ini perlu dilakukan untuk memastikan atau memake sure atau menginsurance, menjamin identitas, potensi, dan kemurnian suatu bahan serta produk yang diformulasikan. Jadi, titik kritis itu harus diidentifikasi dengan adanya analisis dan studi stabilitas. Misalnya apa ya? Misalnya nih, pada saat kita membuat sediaan emulsi, misalnya nanti kalian liquid semi solid, kalian dia jadi titik kritis itu apa sih? Titik kritis itu ya, kalau di titik itu atau di bagian itu kita itu tidak konsisten atau tidak kita jaga kondisinya, maka akan hasil akhirnya. Sorry, itu adalah titik kritis. Misalnya, pada saat pembuatan emulsi, kalian pernah ya, preskrip kemarin bikin emulsi ya, itu kan ada fase air dan fase minyak tuh. Nah, titik kritisnya apa? Suhu pencampuran, temperatur pada saat kita mencampur fase air dan fase minyak itu menjadi titik kritis tahap pengembangan. Nah, misalnya nih, oh fase minyaknya itu leburnya pada suhu 80 nih. Ya, otomatis airnya kan kita harus buat sama tuh, suhunya leburnya 80. Nah, ternyata bahan aktifnya nggak stabil pada suhu 80. Nah, itu harus hati-hati. Sehingga jadi kalau kita membuat suatu titik kritis, Bu, kalau nggak sama-sama suhu 80 nanti emulsinya nggak jadi. Nah, kamu mempertahankan emulsinya jadi, tapi obatnya rusak. Ayo, piye? Nggak bisa kan? Kita harus tetap menjaga gimana caranya membuat suatu formula, sistem atau basisnya itu jadi, tapi bahan aktifnya juga aman. Kalau gimana caranya? Nggak apa-apa, lebur 80-80, fase air campur, bahan aktifnya tambahkan terakhir. Itu adalah menjadi titik kritis suatu tahap pengembangan. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang stabilitas produk farmasi itu suatu produk dikatakan stabil, ya, apabila produk farmasi itu tidak mengalami degradasi, baik degradasi bahan aktif ataupun bahan tambahannya. Hati-hati, bahan tambahan itu juga senyawa kimia. Dia juga bisa mengalami degradasi. Jadi kalau kita memilih bahan tambahan nanti pada saat kalian di solid, liquid, semi solid, kalian memilih bahan tambahan, itu perhatikan stabilitas dari bahan tambahan juga. Ya, oke, saya ulangi. Jadi suatu produk obat dikatakan stabil apabila dia tidak mengalami degradasi, baik degradasi dari bahan aktif maupun bahan tambahannya, di mana degradasi tersebut dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya efek farmakologis yang diharapkan dari produk obat tersebut. Maka kita katakan dia stabil. Tidak ada degradasi itu. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi terjadinya degradasi? Satu, dari fisiknya, dua, dari kimianya. Kita bisa mengamati secara fisik ataupun kita bisa melakukan analisis secara kimia. Ditetapkan kadarnya. Ya, pakai HPLC, pakai spektrofotometri UV yang kalian pelajari di kimia, itu adalah analisis farmasi yang kita perlukan untuk mendeteksi keberadaan suatu bahan aktif di dalam suatu sediaan atau produk obat. Ya, jadi ilmu farmasi itu bukan farmaset sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, terus FKK sendiri, enggak. Ini merupakan suatu kesatuan. Nanti kalau kalian bekerja, kalian lulus, semua ilmu itu akan kalian perlukan. Ya, biologi Bu, kalau kita bikin paracetamol kan gak ada hubungannya dengan biologi. Lah biologi farmasi itu sebetulnya menjadi kekuatan kita loh. Kenapa? Karena Indonesia ini harusnya berkembang di produk-produk fitofarmakanya. Di mana itu tidak ada di negara lain. Dan fitofarmaka itu walaupun dia sama-sama senyawa kimia ya, tapi senyawa kimia yang berasal dari tanaman itu ciptaannya Tuhan. Lebih baik, lebih aman dibandingkan dengan senyawa kimia yang diciptakan di pabrik, disintesis di pabrik, buatan manusia. Kemarin kan ada kasus-kasus beberapa obat ditarik ya. Karena apa? Ternyata bahan obatnya itu ada pengotornya. Ya, ranitidin sempat ditarik kemarin karena ada pengotor yang berbahaya. Terus kemarin kasus
etilen glikol di etilen glikol itu ya, itu kan bahan tambahan. Tapi ternyata dia mengandung pengotor, di mana pengotor itu yang memberikan efek buruk pada tubuh manusia kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak dan frekuensi yang cukup lama. Nah, tapi kalau produk-produk fitofarmaka dari tanaman, dari hewan itu aman, ya. Jadi itu kekuatan kita di stabilitas biologi itu, ya. Oke. Pada uji stabilitas kita melakukan evaluasi, ya kita evaluasi terhadap pengaruh faktor lingkungan pada kualitas zat obat atau produk farmasi. Ini saya bikin atau karena stabilitas bisa dilakukan pada dua, yaitu produk obat ataupun bahan obat. Kalau produk obat itu sediaannya, kalau bahan obat itu serbuk murni obatnya, belum ada campuran apapun. Yang digunakan untuk memprediksi umur simpannya atau expire date-nya dan menentukan kondisi penyimpanan yang tepat, serta menyarankan instruksi pelabelan. Jadi setiap obat itu pasti harus mencantumkan label instruksi obat ini harus disimpan pada kondisi seperti apa. Hindarkan dari cahaya matahari, itu harus diperhatikan. Ya, taruh di ruang yang sejuk-sejuk itu tidak kurang dari 25 derajat Celcius. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, jadi uji stabilitas itu goalnya itu adalah 4 aspek ini. 3, 1 untuk menentukan expiry date, menentukan kondisi penyimpanan, dan menyarankan instruksi pelabelan pada produk. Ya, sehingga pengguna itu juga bisa ikut menjaga stabilitas dari obat itu. Sehingga waktu expiry date-nya itu tepat. Kalau kita sudah bikin expiry date 2 tahun nih, ternyata di apotek itu tidak disimpan sebagaimana mestinya sesuai dengan label, maka belum 2 tahun dia sudah expired. Ya, tuh. Jadi ini adalah faktor-faktornya apa saja mempengaruhi stabilitas bahan aktif, interaksi bahan aktif dan eksipien, proses pembuatan, semua aspek faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ini menjadi titik kritis yang harus kita perhatikan pada saat kita mengembangkan suatu produk obat atau produk farmasi atau sediaan obat atau sediaan farmasi. Ya, kalau saya ngomong sediaan obat berarti kosmetik kan tidak masuk ya. Kalau saya ngomong sediaan farmasi, maka kosmetik masuk. Ya. Perhatikan degradasinya. Ada melalui oksidasi, paling banyak itu oksidasi sama hidrolisis ya. Paling banyak obat itu 80% dia mengalami degradasi melalui oksidasi dan hidrolisis. Bedanya apa? Laju degradasinya yang berbeda. Ada obat yang ditaruh kemarin saya kasih contoh hidrokortison itu ya. Terus dicoba belum dicoba, coba nanti ya. Beli hidrokortison, ditaruh di kertas, kalian ambil itu krim gitu ya. Kalian taruh di kertas, kalian taruh di luar, di dalam kamar sama di luar di cahaya di bawah cahaya matahari. Ya, itu lajunya berbeda. Kenapa? Karena sinar UV itu menjadi katalis terjadinya reaksi oksidasi. Ya, kemarin sudah diajari ya, apa saja menjadi katalis reaksi oksidasi? Ada sinar UV, ada logam-logam berat ya, sehingga kadang-kadang mencegah oksidasi itu dengan diberi chelating agent. NADTA itu kan chelating agent. Ya. Jadi itu salah satu caranya untuk mencegah reaksi oksidasi. Jadi katalis-katalisnya itu kita hindari semua. Ya. Ada kondisi lain juga, konsentrasi reaktan, pH. Ada beberapa obat yang dipengaruhi, degradasinya dipengaruhi oleh pH. Saya pernah bekerja dengan quercetin ya. Quercetin itu semakin tinggi pH-nya, semakin larut, semakin mudah larut. Tapi setelah dia larut, dia akan semakin mudah mengalami oksidasi. Di atas pH 7, quercetin itu mengalami oksidasi cepat banget. Dalam waktu 1 jam, 2 jam dia berubah warna. Ya, itu pengaruh pH. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Ya, karena pH itu kan mendeteksi keberadaan H+. Kalau pH-nya semakin tinggi, maka H+-nya akan berkurang. Ya, sehingga OH-nya yang bertambah. Nah, ini akan mempengaruhi reaksi oksidasi. Ya, begitu juga radiasi sinar UV tadi saya juga katakan. Ada katalis ya, katalis kemarin saya nggak tahu yang hidrolisis itu adalah ada hidrolisis terkatalisis asam, ada hidrolisis terkatalisis basa. Saya nggak tahu sama buku ini dikasih nggak ya. Karena tuh reaksinya cukup cukup complicated ya. Kalau dulu saya pernah ngajar tahun berapa ya, udah lama ya. Saya pernah dulu ngajar stabilitas obat ya tak tulis reaksinya semuanya itu ya. Oke, bahan-bahan baku yang digunakan, bahan-bahan tambahan ini maksudnya. Ada beberapa bahan tambahan yang bisa mengalami interaksi dengan bahan aktif. Jadi nggak sembarangan ya bikin obat itu. Kalian menentukan bahan tambahannya itu perlu dilakukan studi praformulasi.
Ya, lama waktu pembuatan penggunaan produk juga terhadap. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas produk farmasi. Ini perlu kalian perhatikan. Ya, oke. Jenis-jenis uji stabilitas. Ada uji stabilitas jangka panjang, ada uji stabilitas dipercepat, ada stabilitas retain sample, ada uji cyclic temperature test. Jadi kalau uji stabilitas jangka panjang ini biasanya disimpan di suhu kamar, ya, sampai dengan batas expired date-nya. Jadi kalau kita tetapkan expired date-nya itu 3 tahun, maka kita simpan dia selama 3 tahun dan kita secara periodik kita lakukan pengujian. Misalnya setiap setahun sekali kita uji atau setiap 6 bulan kita uji, itu bisa. Ya, yang kedua adalah uji stabilitas dipercepat, ini nanti yang akan kita bahas, yang diatur oleh ICH dan ASEAN Guideline, ya, uji stabilitas dipercepat. Kemudian uji stabilitas retain sample. Uji stabilitas retain sample ini setiap kali industri melakukan produksi, industri itu selalu menyimpan sejumlah produknya yang kita sebut sebagai retain sample. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya dia dirilis, ya, jadi produk itu sudah dinyatakan, sudah diuji kualitasnya ternyata baik, ya, sudah dinyatakan kualitasnya baik dan boleh dirilis, dia disebarkan toh ke didistribusikan, ya, diterima oleh distributor-distributor, dari distributor obat nanti ke apotik, ada yang ke klinik, ada yang ke rumah sakit, ya. Nah, retain sampel ini untuk jaga-jaga apabila ada komplain. Misalnya nih dari apotek atau dari klinik ada komplain, loh ini obatnya kok nggak stabil, tiba-tiba kok berubah warna. Nah, nanti industri itu retain sampelnya itu disimpan pada kondisi penyimpanan yang tertulis pada label. Jadi industri itu mengkondisikan dia retain sampel ini disimpan di kondisi ruang yang sesuai dengan labelnya. Sehingga kalau ada komplain nih, ya, industri itu ngecek punya mereka. Dicek punya mereka. Coba sih saya lihat itu batch nomor berapa. Setiap produk itu ada batch-nya, ya. Nah, mereka setiap batch itu selalu ada retain sampelnya. Selalu ada produk yang disimpan, diambil sejumlah produk, kemudian disimpan pada kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Kalau ada komplain, mereka tuh lihat itu batch nomor berapa. Oke, nomor sekian. Maka dicarilah di gudangnya itu. Di gudang penyimpanan, di sana diambil, dicek apakah retain sampelnya itu juga nggak stabil. Kalau retain sampelnya ternyata nggak stabil, maka seluruh batch itu akan mereka tarik. Berarti produknya gagal. Ada kerusakan produk. Satu batch itu langsung ditarik sama mereka semua. Dan mereka akan melakukan pengujian pada batch-batch yang lain. Apakah itu terjadi error hanya pada batch itu saja, atau batch yang lain juga error? Kalau batch yang lain error, maka seluruh produk, semua batch harus ditarik. Tapi misalnya nih, komplainnya batch A, ya. Terus di industri dicek di batch A baik-baik saja punyanya industri itu. Berarti ada kemungkinan klinik atau apotek yang komplain itu penyimpanannya tidak sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertulis pada label. Ya, jadi industri itu harus harus smart kayak gitu. Jangan sedikit-sedikit komplain ditarik, sedikit-sedikit komplain ditarik. Bangkrut industrinya. Maka dia ada retain sampel. Di mana retain sampel itu untuk sebagai wujud pertanggungjawaban mereka bahwa produknya itu memenuhi standar kualitas, ya. Stabilitasnya baik. Kalau ada komplain, ternyata di industri kondisinya baik, maka bukan salah industrinya. Produknya sudah benar, tapi mungkin penyimpanannya atau proses distribusinya yang kondisi suhu dan temperaturnya tidak dijaga, sehingga obat itu menjadi tidak stabil. Terus yang terakhir adalah uji cyclic temperature test. Uji cyclic temperature test ini terutama untuk sediaan topikal, ya. Paling sering topikal ini dia disimpan dalam sekian waktu, sekian jam pada suhu minus sekian derajat. Terus dikeluarkan, ditaruh suhu 40 derajat Celcius, biasanya 5 derajat, ya. Disimpan 5 derajat, ada yang 21, ya. 5 derajat atau 21 derajat selama 24 jam. Terus dikeluarkan 24 jam kemudian di suhu 40. Terus itu beberapa siklus, ya. Dilihat apakah mengalami kerusakan. Itu adalah uji cyclic temperature test. Ini biasanya untuk sedang topikal. Kalau tablet enggak perlu cyclic temperature test, ya. Oke. Nah, pedoman uji stabilitas, pedoman mencakup stabilitas produk obat untuk perizinan, ya. Jadi BPOM itu selalu minta data uji stabilitas.
dan langkah-langkah pelaksanaan metode yang dilakukan untuk menetapkan untuk melakukan uji stabilitas juga harus tertulis. Ya, jadi ini di farmasi ya, di farmaset, lab farmaset itu ada climatic chamber ya. Kalian tahu climatic chamber sing kayak kulkas gede ya. Yang dekatnya alat uji disolusi itu ya, di pojokan itu climatic chamber. Itu lagi ada produk kosmetik punyanya Personal Beauty itu sedang melakukan uji stabilitas selama 3 bulan atau 6 bulan, saya kurang tahu. Ya, itu mereka lagi melakukan uji stabilitas pada produknya. Ya, saya ngelihat beberapa produk mereka sudah mulai mengalami upgrade lah ya. Jadi penyimpanannya nggak perlu lagi di kulkas ya. Apotekernya itu ini lulusan UNED juga. Ya, jadi saya kalau ada apa-apa selalu saya tak jawil ya. Produkmu loh kok koyok ngene. Akhirnya dia melakukan uji stabilitas, dia melakukan praformulasi, dia melakukan research terhadap kemasan. Kemasan kaca sama kemasan plastik itu bisa ngefek loh ke stabilitas produknya. Ya, biasanya kalau plastik itu cenderung lebih mudah mengalami ketidakstabilan kalau kemasannya itu plastik. Makanya kalau kemasannya kaca itu biasanya lebih bagus. Cuman kalau kemasan kaca itu pasti harganya lebih mahal karena kemasannya lebih mahal pasti. Ya, jadi BPOM itu selalu minta berkas hasil uji stabilitas dan prosedur uji stabilitas yang telah dilakukan dari produk-produk yang mau diajukan izin edar. Ya, nah, ICH itu adalah konsorsium yang dibentuk dengan masukan dari regulator dan industri Komisi Eropa, Jepang, Amerika Serikat. Jadi pencetusnya munculnya ICH itu adalah Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada tahun 96 WHO memodifikasi pedoman uji stabilitas ICH. Jadi pedoman uji stabilitas yang diakui oleh WHO itu adalah ICH. Jadi kalau kamu melakukan uji stabilitas terhadap produk obat atau bahan obat dengan standar prosedur dari ICH, kamu katakan obat itu stabil, maka seluruh orang yang percaya sama WHO secara internasional itu harus juga menyatakan obat kita stabil. Disepakati secara internasional. Selanjutnya, kondisi dan persyaratan pengujian yang berbeda telah diberikan dalam dokumen panduan untuk bahan aktif farmasi, produk obat atau farmasi, dan eksipien. Nah, di dalam ICH itu ada panduan melakukan uji stabilitas untuk bahan aktif farmasi, ini yang belum jadi sediaan, produk obat atau produk farmasi atau sediaan obat yang sudah diformulasi, sudah ditambahkan bahan-bahan tambahan. Dan juga untuk eksipien, ya, bisa. Tapi kalau eksipien ini tidak di-state secara lugas ya, tapi ya, dua ini yang paling kelihatan adalah bahan aktif, drug. Jadi kalau dia ngomong drug itu berada bahan aktif, kalau drug produk itu berada sediaan farmasi atau sediaan obat. Ya, oke. Nah, yang kedua itu ada pedoman uji stabilitas berdasarkan CPOB. Kalau kalian lihat di CPOB, ada definisi-definisi ini. Ada definisi studi stabilitas itu apa sih? Expiration date itu apa sih? Shelf life itu apa sih? Spesifikasi bahan itu apa? Nah, intinya kalau studi stabilitas itu uji yang dilakukan, serangkaian uji yang didesain untuk mendapatkan suatu assurance terhadap stabilitas suatu produk, yaitu pemeliharaan spesifikasi produk yang dikemas, disimpan dalam kondisi penyimpanan yang ditetapkan. Spesifikasi itu apa? Pemeliharaan spesifikasi produk itu apa? Spesifikasi itu adalah deskripsi awal. Entah itu bahan awal atau bahan obat atau bahan tambahan ataupun produk antara ataupun produk ruahan atau obat. Kalau produk antara, tak kasih tahu ya, bedanya produk antara sama produk ruahan. Kalau produk antara itu gini, pada saat proses pembuatan obat, sediaan obat, itu ada step A, B, C, D, E, F. Gitu. Oh, kebanyakan. A, B, C, D, wis ya. Ada 4 step. Step A, step B, step C, step D. Nah, dari step A ke step B, itu ternyata harus dilakukan evaluasi. Sebelum masuk ke step C, kita harus lakukan evaluasi dulu nih. Nah, produknya ini harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan ke step C dulu. Ya, kita harus tahan dulu ya sampai step B selesai, diuji dulu. Ini kita sebut sebagai produk antara. Dia belum jadi, tapi dia sudah sampai setengah jadi ya. Obat ini produknya setengah jadi.
Misalnya kalau nanti kalian bikin tablet ya, kalian akan pelajari proses granulasi. Nah, campuran serbuk yang sudah dijadikan granul, sudah melalui tahapan granulasi, itu nggak boleh langsung dicetak. Nah, dia ditahan dulu, tahan dulu, berhenti dulu, tak uji diuji keseragaman kandungannya, diuji sifat alirnya, itu kita sebut sebagai granul, itu kita sebut sebagai produk antara. Nah, setelah diuji di quality control QC ya, dianalisis ternyata sudah memenuhi syarat. Setelah dia dikatakan memenuhi syarat, silakan dicetak, maka dia dicetak. Dicetak jadi tablet, jelek jadi tablet terus. Tablet itu harus diuji juga kan. Nah, sebelum dikemas, tabletnya udah jadi, tunggu dulu ditaruh gentong-gentong, ditutup rapat sampai yang rapi, yang bersih. Ya, ditutup, dimasukkan gentong-gentong yang bersih, steril, ditutup, jangan disegel dulu. Obatnya ini disampling, terus dilakukan uji. Uji kekerasan, kerapuhan, nanti kalian pelajari semua uji-uji tablet itu apa aja ya. Nah, tablet yang masih nganggur, belum pakai baju itu tadi, belum pakai kemasan itu tadi kita sebut sebagai produk ruahan. Jadi kalau produk antara itu sudah setengah jadi tapi belum bisa dikemas, tapi kalau produk ruahan itu produk yang sudah jadi tapi belum pakai kemasan, belum dipasang stripnya, belum. Itu produk ruahan. Bedanya di situ. Ya. Jadi spesifikasi itu apa? Spesifikasi itu pada saat kita bikin obat. Misalnya kalau kalian mau bikin brownies ya. Saya pengen bikin brownies warnanya pink. Ya. Brownies itu kan biasanya jenenge brownies juga, bukan pinkies ya. Orang itu kalau makan brownies pikirannya kan coklat ya. Saya tapi pengen bikin brownies warna pink misalnya. Terus kalau dibelah itu ya, di dalamnya itu ada coklat matcha yang meleleh. Nah, itu adalah spesifikasi, Rek. Jadi kalau saya tanya browniesnya udah ada? Belum ada browniesnya. Itu masih gambaran saya, itu masih angan-angan saya. Misalnya kamu ditanya, kamu kalau apa mau beli mobil yang kayak, saya beli mobil yang warnanya ungu, terus ada metaliknya, terus dia 4 tak. Nah, itu adalah spesifikasi. Itu ditetapkan di awal, ya. Saya ingat ya, nanti ketemu sama saya liquid semi solid kalau diskusi praktikum, jangan sampai spesifikasi itu ditetapkan di belakang. Ini nakal kalau spesifikasi. Jadi spesifikasi ditetapkan di awal. Ya, di awal sebelum produk itu jadi kita tetapkan kita mau bikin obat yang kualitasnya seperti apa. Kita tetapkan di awal. Nah, kalau ada spesifikasi maka pada saat kita memilih bahan tambahan, pada saat kita memilih bentuk sediaan itu disesuaikan dengan spesifikasi yang sudah kita buat. Biasanya kalau di industri farmasi spesifikasi itu dilihat dari produk yang sudah ada. Jadi misalnya kita mau bikin krim whitening ya, whitening untuk tubuh. Nah, di pasaran sudah banyak kan krim whitening. Kita ambil satu krim whitening yang bagus, sip top markotop di antara produk whitening yang lainnya. Kita ambil satu, kita uji. Itu boleh kita jadikan spesifikasi. Dicontoh, Rek. Kita mau nyontoh produk A, tapi kita berharap nanti produk kita itu lebih murah, lebih berkualitas daripada di produk A. Supaya menarik customer itu beli di tempat kita. Ya, itu adalah spesifikasi. Ya, kalau expiration date itu ya expired itulah kalian sudah tahu. Waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkan untuk dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Bu, kalau sudah expired 1 bulan yang lalu, boleh nggak diminum? Saya tuh beberapa kali dapat WA dari teman saya ya. Iki aku nyimpen obat. Expirednya bulan wingi, oleh tak ombe enggak? Kalau saya dibuang saja. Ya, daripada diminum terus menjadi suatu permasalahan baru dibuang saja. Berapa juta sih harga obatnya ya? Kemudian shelf life. Shelf life ada periode penggunaan atau penyimpanan. Jadi masa sebelum dia mencapai expiration date itu kita sebut sebagai shelf life. Waktu hidupnya dia. Ya. Suatu periode penggunaan dan penyimpanan yang masih dikatakan aman untuk dikonsumsi itu kita sebut sebagai shelf life. Kita lanjut. Loh, macet, Rek. Oke. Benar ya? Oke. Ya.
Oke, protokol untuk program uji stabilitas ongoing. Yang ongoing itu sambil berjalan, ya. Oke, kondisi pengujiannya kalian bisa lihat di ASEAN Guideline, ini ya. Untuk going jumlah batch-nya, jadi berapa? Berapa batch? Jadi misalnya dalam satu batch itu 1.000 produk gitu ya. 1.000 produk dihasilkan dalam satu batch. Nah, yang kita ambil berapa? Itu ditetapkan di ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Product. Jadi hal-hal kayak gini ini nggak perlu kalian hafalkan. Kalian membaca dari ASEAN Guideline itu. Tapi ada baiknya kalau kalian nanti bekerja di industri, kalian memahami ini. Tanpa kalian baca itu kalian paham, oh jumlah batch-nya sekian. Ya, metode pengujian fisika gimana, kimia gimana, mikrobiologis dan biologis yang relevan. Ini harus diuji fisika apa. Terus dia dikatakan stabil, kriteria keberterimaannya bagaimana? Itu ada juga ditetapkan di sana. Rujukan metode pengujiannya seperti apa, uraian sistem tutup wadah bagaimana, interval pengujian titik waktu itu 0, 12, 24, sampai 36 bulan. Berarti 3 tahun. Atau sampai expired date. Kalau expired date-nya 5 tahun, ya kalian lakukan uji pemeriksaan 0, 12, 26, 24, dan seterusnya. Setiap 12 bulan. Tiap tahun dia diuji. Ya. Kemudian uraian kondisi penyimpanan seperti apa, parameter lain itu semuanya diatur dalam ASEAN Guideline on Stability. Oke, bedanya apa ICH? Ada nggak ya di slide saya ini? Oke, jadi sekarang saya ingin bahas tentang ASEAN Guideline. Kenapa? Karena ASEAN Guideline ini yang digunakan di Indonesia. Loh Bu, tadi yang disepakati secara internasional ICH. Kok ini pakai ASEAN Guideline? Jadi ASEAN Guideline itu mengacu pada ICH. Tapi ASEAN Guideline ini uji stabilitas yang disepakati oleh negara-negara ASEAN. Ya, kalau di ICH itu zonanya ada 4 zona kalau nggak salah. Nah, jadi perbedaan iklim itu menentukan sekali untuk stabilitas obat. Ya, oke. Kalau di ICH dinyatakan bahwa stability is an essential factor of quality, safety, efficacy of drug product. Sudah saya katakan ya tadi ya, bahwa faktor yang utama dalam kualitas, keamanan, dan efikasi dari suatu produk. Stability testing should be biased toward from stressful rather than less stressful condition. Jadi dia harus ada dalam kondisi yang apa namanya stressful ya. Stresnya itu tinggi sama yang enggak. Jadi dia harus ada terutama untuk apa namanya kondisi ekstrim ya, harus ada kondisi ekstrimnya. Misalnya nih suhu sampai 45 derajat, kan nggak mungkin juga ya di luar iklim itu sampai 45 derajat, kobong sudah ya, meleleh itu ya. Jadi paling pol itu kan suhu kita tuh 35, 36 itu sudah panas banget ya. Oke, kemudian di objektif. Jadi harus jelas tujuannya apa. To determine the shelf life. Satu, waktu hidup. Kita tadi sudah bahas shelf life. Waktu hidupnya. Namely, the period of storage at a specific condition with which the drug product still meets its established specification. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa shelf life itu di mana waktu obat atau produk obat itu bisa disimpan pada kondisi yang sesuai dengan labelnya, yang tertulis di label, di mana obat itu akan tetap sesuai dengan spesifikasi awalnya, tidak mengalami perubahan baik secara fisika maupun secara kimia. Tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. Kalau mengalami perubahannya pasti mengalami perubahan. Tapi apakah perubahan itu signifikan atau tidak, itu yang harus diperhatikan. Ya. Okay, the stability study consists of a series of tests in order to obtain an assurance stability of drug product. Jadi ada serangkaian tes ya dengan tujuan untuk mengassurance, menjamin dari stabilitas dari produk obat yang diuji tersebut. The general condition long-term stability testing in ASEAN region are the zone. Jadi ASEAN area ASEAN itu masuk zona 4B. Kita tuh masuk zona 4B. Jadi nanti kalau di ICH, kalian boleh download ICH ya. Itu ada 4 zona. Masing-masing zona itu memiliki kondisi suhu dan kelembapan yang berbeda. Nah, kita di ASEAN itu mengikuti zona 4B. Jadi kalau kalian ke Eropa, itu nanti zona untuk uji stabilitasnya berbeda lagi. Aturannya nanti berbeda lagi. Ya, zona 4B itu pada suhu normalnya adalah 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75%. Ya.
Ini yang menetapkan dari ICH. ASEAN mengikuti ICH, aturan dari ICH. Oke, next. Nyampe nggak ya? Sudah jam 11. Sampai kita jam 12 selesai nih. Oke. Nah, ini yang zona iklim ECH dan kondisi stabilitas jangka panjang. Beda ya. Ada kondisi zona iklim 1, 2, 3, 4. 4 ini dibagi jadi 2, 4A dan 4B. Ya. Kalau yang zona 1 iklim sedang, wilayahnya UK, Inggris ya. Kemudian Eropa Utara, Rusia, US itu suhunya lebih kecil dari 15 derajat Celcius. Ya, ini yang suhunya dia suhu-suhu apa? Mean annual partial water vapor pressure. Jadi pada saat suhu pada saat apa? Tekanannya ya, tekanannya juga tidak terlalu tinggi ini. Nah, kondisi uji jangka panjangnya itu beda ya. Di zona 1 jangka panjangnya itu kondisi pengujiannya 21 derajat dengan RH 45. Jadi kalau di negara-negara ini ya, masuk iklim sedang sama sedang terutama ya, itu kering ya. Jadi Eropa, Rusia, Jerman itu ya, masuk daerah Eropa sana itu kering. Jadi dia dingin dan kering. Kalau di Indonesia ini lembab banget ya. Makanya orang Indonesia itu sebenarnya kulitnya bagus karena kelembapan di negaranya tinggi. Kalau kelembapannya rendah itu cenderung kering ya. Jadi kakak saya dulu pernah ke Jerman itu sampai cowok ya. Dia tuh pakai lip balm, padahal cowok ya. Kenapa? Kalau nggak gitu nanti bibirnya pecah-pecah. Karena kelembapannya rendah sekali. Ya. Yang kedua adalah subtropis Mediterania, daerah Jepang Selatan, daerah Eropa itu lebih besar di suhunya antara 15 sampai 22 derajat Celcius. Ya, jadi kondisi uji jangka panjangnya lebih tinggi suhu dan RH-nya yaitu 25 derajat dengan RH 60%. RH itu kelembapan, relative humidity. RH itu relative humidity, kelembapan ruangan. Kemudian zona 3, dia panas dan kering. Irak, India itu wis panas, goreng, gak enak ya. Itu juga beda lagi. Kondisi jangka panjangnya itu 30 derajat dengan RH 35%. Jadi dia walaupun panas, tapi dia tidak lebih lembab daripada Jepang, Eropa enggak. Lebih lembab mereka, ya, lebih lembab di Jepang dibandingkan dengan Irak, India ini panas dan kering. Makanya di sana kalau apa ya sampai banyak orang yang mengalami dehidrasi kan di sana. Karena udah panas dia juga kering. Kemudian yang 4A panas lembab Iran, Mesir ini juga suhunya tetap sama dengan zona 3 tapi beda di RH. Nah, Indonesia, ASEAN ya, Brasil, Singapura itu panas dan sangat lembab. Ya. Itu kondisi jangka panjangnya 30 derajat, paling tinggi suhunya dari semuanya dan RH-nya 75% paling tinggi dari semuanya juga. Ya, jadi kita ini di Jember ini kayaknya kelembapannya lebih tinggi ya daripada di Surabaya. Saya tuh pernah hidup di Pasuruan, Surabaya, Malang, Semarang, Jogja, Jember. Paling lembab itu di Jember, ya. Paling lembab. Saya tinggal rumah saya seminggu itu ya. Meja makan saya yang kan saya pakai ini ya apa alas meja makannya itu kayak bahan Oscar itu ya, bahan yang dipakai untuk ini loh apa sofa ya sofa itu kan pakai pelapis Oscar bahan Oscar itu ya. Kenapa? Karena kalau saya nggak pakai taplak karena kalau ketumpahan apa-apa kan taplak tetap gampang basah dan lembab ini enggak kalau ini dia enggak nyerap airnya. Nah itu saya tinggal seminggu pergi keluar kota kan rumah tertutup rapat tuh ya saya pulang itu di Oscarnya itu kayak ada jamur putih-putih gitu ya. Wih, kok kayak gini? Itu tidak terjadi di Pasuruan, tidak terjadi di Malang. Jogja pun kalau saya pulang, saya tinggal sebulan itu ya, kamar saya itu aman. Nggak ada jamur-jamur itu nggak ada ya sehingga saya kalau ninggal rumah di Jember itu ya wah itu saya tebar apa apa serap lembab itu ya kemana-mana sudah saya tebar itu udah di kamar itu ya di kasur saya juga itu kasurnya kan juga lembab makin ya kelembapannya tinggi banget Jember ini. Oke kita lanjut eh eh kok ini oke selection of batches ya. Oke, ada 3 primary batch of drug product ya. Jadi ada generik. Ini kalian lihat kalau di bentar ya. Bentar. Lurus akreditasi.
Bentar. Sistemnya bisa ya? Bisa nggak? Sik. Oke, ya, wes. Ya, oke. Sorry. Ini saya harus nge-review kelompok risetnya dosen-dosen. Oke, selection of the batches ya. NCE itu apa? New chemical entity ya. New chemical entity itu adalah bahan obat baru. Jadi kalau ada bahan obat baru, maka at least three primary batches of the drug product. Jadi atau bahan obat baru ataupun produk obat baru itu paling tidak 3 batch pertama itu harus dilakukan uji stabilitas. For generic and variation of the variation following will apply. Jadi kalau untuk generics atau paten yang lain, conventional dosage form and when the drug substance are known to be stable, at least 2 pilot scale batch are acceptable. Jadi data uji stabilitas itu nggak cukup sekali tok, Rek. Jadi kalau untuk produk baru itu paling tidak 3 batch pertama dari produk itu harus dilakukan uji stabilitas. Tidak semudah yang kalian kalian pikir, karena kalau uji penetapan kadar itu hari itu juga langsung bisa selesai. Tapi kalau uji stabilitas itu nggak bisa 6 bulan, ya. Kalau untuk conventional dosage form, ya, and when the drug substance are known to be stable, jadi produk obatnya, bukan produk, bahan obatnya itu sudah stabil. Misalnya paracetamol tuh, paracetamol itu stabil ya, tidak mengalami hidrolisis, tidak mengalami oksidasi misalnya, kita sudah tahu. Kemudian kita bikin dalam sediaan konvensional tablet biasa, sirup biasa, maka uji stabilitasnya itu harus dibuktikan dia stabil pada at least paling tidak 2 pilot scale batch. Apa bedanya pilot scale sama production scale? Kalau pilot scale itu biasanya kapasitasnya lebih kecil daripada produksi. Jadi kalau di industri farmasi kita melakukan pengembangan obat, research and development ya, atau bagian pengembangan produk, membuat suatu persediaan baru, nah itu di skala lab.
Jadi lab scale dulu. Setelah lab scale itu diulang-ulang dia bagus hasilnya sesuai dengan spesifikasi, maka kita naik ke pilot scale. Pilot scale itu biasanya minimal setengah dari total batch. Jadi misalnya untuk tablet satu batch-nya itu industri tersebut memiliki kapasitas bisa memproduksi 100.000 tablet atau 1.000 tablet ya. Nah kalau pilot scale itu paling tidak setengahnya. Pilot scale itu naik ke proses produksi tapi tidak sepenuh satu batch. Nah, kemudian yang kedua, critical dosage form and when the drug substance are known to be unstable. Jadi kalau kita tahu ya obatnya itu nggak stabil, misalnya hidrokortison tuh ya, misalnya hidrokortison, itu kita tahu kalau dia nggak stabil, maka uji stabilitas harus dilakukan pada three primary batch. Three primary batch itu 3 batch pertama are to be provided. Ya, jadi kalau kita tahu bahan aktifnya itu tidak stabil atau critical dosage form, misalnya obat-obat steril injeksi itu termasuk critical dosage form, maka kita harus melakukan uji stabilitas pada three primary batch, bukan pilot ya, sudah batch-nya ini. Ya, jadi ini adalah berdasarkan ASEAN guideline ya. Where possible, batch of the drug product should be manufactured by using different batch of the drug substance. Jika memungkinkan, batch dari produk obat itu harus dimanufaktur dengan menggunakan different batch of drug substance. Jadi dibanding norek, biasanya ini ada pembanding. Jadi biasanya kita melakukan kalau where possible ini, kalau where possible itu nggak wajib. Kalau yang saya merah-merah itu hukumnya wajib ya. Tapi kalau where possible jika memungkinkan dia di produk yang sama dengan menggunakan bahan obat dari pabrik yang berbeda. Ya, atau dari pabrik yang sama tapi different batch. Jadi misalnya gini, saya beli paracetamol nih, ya. Bulan ini saya beli paracetamol. Nah, saya beli paracetamol serbuk ya. Serbuk paracetamol saya beli di India misalnya. Saya beli di India berapa? 100 kilo ya. 100 kilo serbuk paracetamol. Terus saya jadikan tablet. Dalam 2 bulan ini habis tabletnya. 100 kilo itu habis saya bikin tablet. Nah, nanti bulan berikutnya, bulan ketiga kan saya beli lagi tuh di pabrik yang sama dengan spesifikasi yang sama, tablet serbuk paracetamolnya itu dikatakan different batch of the drug substance. Ya, drug substance-nya itu sama-sama beli di India, di pabrik yang sama, produk yang sama, kualitas yang sama, tapi belinya different batch. Ya, saya beli 3 bulan lagi kan pasti sudah beda dengan yang saya beli hari ini. Ya, batch-nya beda, tapi produknya sama. Nah, ini boleh dilakukan uji stabilitas. Jadi 3 bulan lagi saya beli tuh. Nah, itu saya bikin tablet lagi tuh dari 100 kilo serbuk paracetamol yang saya beli batch kedua itu. Nah, kemudian saya bikin tablet dari situ. Nah, itu boleh dilakukan diuji lagi uji stabilitasnya dibandingkan. Kenapa itu kita memastikan bahwa paracetamol yang kita beli di India itu konsistensinya bagus. Ya, atau dia bisa mempertahankan kualitas si India ini bisa mempertahankan kualitas paracetamolnya. Kita harus memastikan itu. Jadi ojo pasrah bongkoan. Loh pokoknya kan aku beli di pabrik itu, ya sudah tak uji. Waktu pertama kali saya beli itu tak uji, ya udah seterusnya saya beli terus ngapain diuji? Saya udah percaya sama pabriknya. Yang di India itu ternyata pabrik India nakal. Misalnya ya, yang pabrik India itu melakukan sesuatu yang nggak konsisten sehingga mutunya nggak baik, kamu beli dan kamu jadikan produk. Nah, terus produkmu yang dikomplain sama masyarakat. Produkmu yang ditarik oleh BPOM. Jadi hati-hati pada saat nanti kalau kalian kerja di industri, kalian purchasing, kalian beli produk di luar negeri. Pastikan produk itu memiliki kualitas yang konsisten dari batch ke batch-nya. Dari pembelian pertama, kedua, ketiga, itu harus konsisten kualitasnya. Ya. Stability studies should be performed on each individual strength and container size of the drug product. Ya. Kemasannya juga harus dilakukan uji stabilitas. Ya. Oke. Nah, nanti itu kemasan beda lagi nanti pengujian. Testing parameter attributes of the drug product are susceptible to change during study. Jadi are likely to influence quality several. Jadi uji-ujian dilakukan apa aja sih ya, attribute of the drug product susceptible change. Jadi yang rawan untuk mengalami perubahan itu apa ya? Itu adalah karakteristik fisikanya, kimianya, biological, microbiological ya. Misalnya kamu bikin sirup paracetamol tuh ada airnya, hati-hati dengan
stabilitas mikrobiologinya. Apakah akan ditumbuhi jamur, apakah akan ada bakterinya, ya. Hati-hati, preservatif konten. Makanya air di industri farmasi itu ada perlakuan khususnya. Nggak cuma digodok kayak di rumahmu, tapi ada perlakuan khusus untuk air. Kenapa? Karena kita mencegah terjadinya ketidakstabilan dari aspek biological maupun microbiological. Ya, preservatif konten juga harus kita pastikan preservatif yang digunakan itu appropriate, ya, nggak boleh terlalu banyak juga karena preservatif setiap, kalau kalian lihat Handbook of Pharmaceutical Excipient, ya, itu buku saktinya excipient, di situ ada semua excipient yang bisa kalian gunakan untuk membuat suatu sediaan obat. Nah, setiap excipient itu mesti ada acceptable daily intake-nya. Kalian kalau punya rasa ingin tahu yang besar, sekarang kamu download Handbook of Pharmaceutical Excipient, lalu kalian cari apa yang saya ngomongin. Sehingga nanti pada saat kalian masuk ke liquid semi solid, kalian tuh sudah nggak asing, ya, nggak asing dengan acceptable daily intake. Acceptable daily intake atau disingkat ADI, ya. Kalau bahasa Indonesianya ADI, ini bahasa Inggrisnya gak angel ngomongnya ADI itu, ya. Acceptable daily intake itu adalah batasan penggunaan bahan. Jadi misalnya nih, kamu suka minum minuman kemasan, ya. Kan ada bilang, kalau minuman kemasan itu gulanya tinggi loh, ya. Oh enggak, Bu, saya pakai less sugar. Dengan bangganya kamu ngomong less sugar, ya. Kamu harus cek, kalau dia less sugar tapi masih tetap manis, berarti ada bahan pemanisnya. Ya. Nek kamu sehari itu habis 1 dus, ya, bahan pemanis buatannya itu kamu makan melebihi acceptable daily intake, itu bisa menyebabkan efek samping pada tubuh kita. Dulu zaman saya SD itu, ya, SD pas SMP saya lupa, ya. Itu ada heboh, ya, rame itu tentang minuman es lilin itu yang pakai 1.000 manisnya. Orang-orang Indonesia ngomongnya 1.000 manis. Kenapa? Karena manisnya 1.000 kali gula, ya, dia nyampur pakai aspartam siklamat, ya. Loh, Bu, apa enggak boleh, Bu, aspartam sama siklamat atau pemanis buatan yang lain? Saya lihat itu, Bu, ya, di kemasan-kemasan, kalau kalian lihat itu gula untuk orang diabetes itu apa mereknya aku lali wes itu, ya, gula jagung itu loh yang dikemas-kemas. Itu kamu lihat ada bahan pemanis buatannya loh, ya. Kalau ada pemanis buatannya, maka ada batasan dalam sehari itu dia hanya boleh mengkonsumsi berapa. Kenapa? Karena semua pemanis buatan itu ada acceptable daily intake-nya. Nah, zaman saya SD dulu yang pemanis es lilin 1.000 manis itu, ya, itu orangnya itu enggak kiro-kiro, enggak ditimbang, Rek. Jadi bikinnya lo langsung dijopok, bleng-bleng dimasukkan aja, dia nggak mikir. Dia kan mikirnya pokoknya gimana saya dapat duit. Ya, karena pemanis buatan itu jauh lebih murah daripada gula. Ya, beli 1 kilo gula sama 1 kilo pemanis buatan itu lebih murah 1 kilo pemanis buatan. Ya, sedangkan penggunaannya gula butuh 2 sendok. Itu pakai 1 sendok aja sudah mewani soro. Ya, jadi hati-hati dengan preservatif. Hati-hati. Makanya kemasan-kemasan itu sebisa mungkin nggak terlalu banyak karena pasti ada preservatifnya. Pasti itu, ya. Terus juga ada pemanis buatannya. Pasti, wes. Kalau kamu beli di ini, ya, di coba wes delok neng swalayan-swalayan supermarket-supermarket itu, ya, minuman-minuman kemasan itu gulanya berapa? Kalaupun gulanya sedikit pasti ada pemanis buatannya. Kalau dia manis. Ya, tapi kalau minuman kemasannya air mineral, ya gak ono, Rek, ya. Dan functional test. The analytical procedure should be fully validated and stability indicating according to the ASEAN guideline on analytical validation. Jadi setiap prosedur analisis harus tervalidasi. Ya, enggak boleh kita bikin prosedur analisis suka-suka gue, enggak boleh. Makanya tadi untuk pendaftaran produk baru di BPOM atau bahan obat baru itu perlu mencantumkan prosedurnya. Dan kita mengacu prosedur itu dari mana? Apakah prosedur sudah valid? Kalau uji stabilitasnya kita lakukan prosedur sesuai dengan ICH atau ASEAN Guideline, maka dia dikatakan valid. Tapi pada saat uji stabilitas kan nanti kita harus tetapkan kadarnya.
Kita harus tetapkan kadarnya, kita harus ada pengujian-pengujian yang kita lakukan terhadap produk itu, terhadap sampel obat yang kita simpan pada suhu dan kelembapan tertentu itu tadi. Ya, itu harus tervalidasi. Nanti kalian kalau skripsi ya, gunakan prosedur yang sudah dikatakan valid. Kalau enggak nanti dimarahi sama Bu Yuni, dimarahi sama Bu Wulan, sama Bu Nia, "Wah, prosedur nggak valid." Orang-orang kimia itu sudah validasi, itu ngelotok sudah di pikiran mereka itu. Ya, in general, appearance, assay, and degradation product should be evaluated for all dosage form. Jadi appearance-nya dilakukan pengamatan, dievaluasi. Assay itu adalah penetapan kadarnya, dilakukan evaluasi kadarnya berubah atau enggak, ya. Degradasi produk, apakah ada terjadi degradasi, harus dievaluasi. For generic product, degradation product should use current compendia as minimum. Jadi minimum, persyaratan minimumnya itu adalah FI. Sekali lagi, FI itu adalah persyaratan minimum. Jadi misalnya gini, suatu obat dikatakan stabil atau bisa dikatakan memenuhi syarat kadar apabila mengandung paracetamol tidak kurang dari 95% atau ya 95% dan tidak lebih dari 105%. Itu adalah standar FI. Misalnya ya, saya nggak hafal paracetamol itu berapa persyaratannya. Nah, kalau kalian mau bikin standar yang lebih tinggi, boleh kalian. Tadi kan 95 sampai 105. Nah, kalian tetapkan, benar Bu, saya mau pakai 98 sampai 100%. Nah, boleh. Tapi harus di atasnya kompendia, harus di atasnya FI. FI-nya 95 sampai 105, kamu menetapkan untuk industri 98 sampai 100. Jadi kalau misalnya obatnya 97 atau 96, kalau FI dia rilis, tapi di pabrikmu nggak rilis. Nah, itu adalah standar yang lebih tinggi, itu boleh kita tetapkan sendiri. Ya, atau kita menggunakan standar USP boleh, ya, di atas, karena USP itu biasanya di atas FI, ya. The following list of parameters for each dosage form is present as a guide for the types of tests to be included in stability. Jadi parameter-parameter yang harus diuji apalagi physical, chemical, biological, itu adalah parameter-parameter itu harus diujikan pada setiap produk, ya. Jadi pada setiap tipe tes. Jadi kalau misalnya kamu pakai uji stabilitas dipercepat, uji stabilitas jangka panjang itu kan beda-beda, ya. Oke, nanti prosedurnya kita bahas. Nah, ini adalah list dari tes yang harus dilakukan pada setiap produk obat pada ASEAN Guideline. Ya, ini ASEAN Guideline. Jadi ASEAN Guideline itu kalau kalian baca, dia itu bisa ya di-download ya. Kalian cari ASEAN Guideline for Stability Testing ya. Itu ada. Jadi bisa kalian download PDF-nya, kalian baca sendiri. Itu ada beberapa slide yang saya ambil dari isi ASEAN Guideline itu. Nah, produk-produknya itu sudah ditetapkan. Tablet itu apa yang harus diuji? Appearance-nya itu apa? Organoleptisnya, baunya, warnanya, penetapan kadarnya, degradasi produknya, disolusi dan disintegrasi, terus kandungan air atau moisture content, ya, terus kekerasan dan kerapuhan ini harus diuji. Apa nanti kalian lihat di kapsul, ada hard gelatin kapsul, ada soft gelatin kapsul, itu berbeda. Yang harus dilakukan pengujian pada hard gelatin kapsul sama soft gelatin kapsul. Kalau hard gelatin kapsul itu yang bisa dibuka itu loh, Rek, ya. Jadi kalau kalian beli produk obat, terus bentuknya kapsul, terus kapsulnya itu bisa dibuka, dalamnya serbuk, itu tuh hard gelatin kapsul. Kalau soft gelatin kapsul itu yang soft minyak ikan. Biasanya kapsul minyak ikan. Kalau yang cewek-cewek, kalau kalian beli vitamin rambut itu loh ya, punyanya siapa itu kan soft jelas, harus digunting itu ya, warnanya bening gitu. Ada yang juga yang nggak bening ya, ada yang warna hitam, nggak kelihatan dalamnya. Itu kalau digunting terus dipakai. Nah, itu adalah yang soft gelatin kapsul. Kalau yang di produk farmasi itu minyak ikan. Soft gelatin kapsul itu minyak ikan. Emulsion kalian lihat nanti, coba bandingkan yang kapsul ya di ASEAN Guideline. Emulsion ada appearance, color, odor, assay, degradation produk. Nah, ini adalah semua yang harus diujikan pada emulsion. Kenapa ini harus diujikan? Karena ini merupakan titik kritis dari emulsi itu, organoleptisnya, kemudian penetapan kadarnya, degradasi produknya. Degradasinya tahunya gimana? Pecah nggak emulsinya? Ya, kalian sudah belajar tentang teori emulsi di preskrip, nanti di liquid sampai diulang lagi teori emulsi.
ada ketidakstabilan emosi, ada yang cracking, ada yang creaming. Nah, itu adalah tanda-tanda terjadinya degradasi dari produk emulsi. pH, apakah tadinya misalnya diproduksi pH 5, setelah disimpan pada suhu dan kelembapan tertentu, maka pH-nya jadi 7,5, itu nggak stabil, jauh banget perubahannya ya. Viskositas misalnya, tadinya kental ya, setelah disimpan pada suhu dan kelembapan tertentu selama sekian hari ya, ternyata dia jadi encer, berarti dia nggak stabil. Microbial limit ini karena ada airnya ya. Jadi produk-produk yang mengandung air itu pasti harus dilakukan uji microbial limit. Itu coba kalian lihat bawahnya. Oral solution dan suspension ada microbial limit juga. Uji mikrobiologi. Ya, nanti di mikrobiologi kalian diajari toh bagaimana cara pengujian antimikroba. Nanti ada berbagai macam metode yang bisa kalian gunakan, metode cakram, metode macam-macam itu nanti kalian diajari semua. Ya. Jadi nyambung ya, Rek, semua ilmu yang kalian dapatkan di biologi, di kimia, itu semuanya nyambung nanti digunakan pada saat kalian bekerja, terutama kalau kalian kerjanya di industri farmasi seperti ini. Ya. Preservatif konten kandungan bahan tambahannya ya. Jangan-jangan, ternyata produknya stabil soro ya, stabil soro. Nggak mengalami pertumbuhan mikroba selama 10 tahun misalnya, ternyata preservatifnya overdosis ya. Wah, preservatifnya itu berbahaya. Aman tapi berbahaya ya, apa aman tapi berbahaya. Aman karena tidak tumbuh mikroba, berbahaya karena bahan pengawet itu pun punya acceptable daily intake. Kalau jumlah pengawet yang kita konsumsi terlalu banyak juga efek sampingnya nggak baik. Ya, next. Ini ada semua di ASN guideline. Oral powder and reconstitution oral powder for reconstitution itu sirup kering, Rek. Sirup kering itu biasanya obat-obat yang tidak tahan terhadap nggak bisa ketemu air ya. Dia mengalami reaksi hidrolisis, tapi kita perlukan dia untuk dalam sediaan liquid ya, atau sediaan suspensi. Contohnya itu suspensi amoksisilin. Ya, amoksisilin itu dia mengalami hidrolisis pada kalau ketemu air dan lajunya hidrolisisnya setelah dilakukan pengujian kalau dia masih 1 minggu masih aman. Jadi selama 1 minggu itu degradasinya tidak menyebabkan efek toksik dan degradasinya pun tidak menurunkan kadar obat sampai di bawah batas persyaratannya. Ya, jadi kalau kalian mengkonsumsi ataupun keluarga ataupun adik ataupun kalian nanti kerja di apotik atau kalian magang di apotik ya, ada sirup, bukan sirup ya, suspensi amoksisilin itu direkonstitusi itu dikasih air di apotik. Jadi pabrik itu memproduksi dalam bentuk serbuk tapi di dalam botol. Serbuk di dalam botol. Kemudian nanti kalau ada orang beli di apotik ataupun klinik ataupun rumah sakit ya, baru di apotik itu ditambahkan aquades atau ditambahkan air minum sampai batas tertentu terus dikocok, diberikan pada pasien dengan edukasi tidak boleh digunakan lebih dari 1 minggu. Kalau antibiotik pertama kali yang disampaikan obat ini harus habis, ya nggak boleh 2 hari minum sembuh terus nggak dihabisin, harus habis obatnya, harus dihabiskan dan tidak boleh disimpan. Ya, begitu 7 hari harus dibuang. Kenapa? Karena berdasarkan hasil uji stabilitas yang dilakukan terhadap produk tersebut, setelah 1 minggu itu degradasinya jauh lebih besar, sehingga ada produk dari degradasinya yang juga bisa memberikan efek toksik. Jadi dampaknya satu, dia nggak manjur. Kenapa? Karena dosisnya berkurang karena dia mengalami degradasi toh dari bentuk A menjadi bentuk B sehingga bentuk A-nya berkurang sedangkan bentuk B-nya bertambah. Nah, bentuk B ini kalau dalam jumlah yang terlalu besar akan bisa menyebabkan efek toksik ya. Jadi oral powder for reconstitusi itu kita sebut sebagai sirup kering kalau di Indonesia nih. Ya apa Bu sirup kering ya itu tadi industri memproduksinya dalam bentuk kering nanti begitu sampai ke tangan pasien dioplos ya dikasih air. Should be evaluated for appearance, color, odor, assay, degradation product. Sama ya, wajib itu ya, appearance, color, odor, assay, degradation product. Itu muncul semua. Water content, moisture contentnya, ya serbuknya itu dicek moisture contentnya. Dan reconstitution time. Jangan sampai pada saat direkonstitusi tambah air, ngocoknya sulit 1 jam baru terdistribusi merata, itu nggak bagus. Dikocok 5 menit harusnya sudah terdistribusi dengan merata. Reconstitute product. Nah, jadi yang pertama itu pengujian pada serbuknya.
Nah, setelah dikasih air ya dalam bentuk solution atau suspension, maka dia dievaluasi, yang harus dievaluasi apa? Sama dengan ini. Appearance yang ini ya. Oral solution and suspension. Appearance, color, odor ini. Jadi kalau ini additional for suspension, ini ada yang berbeda pada suspensi yang tidak sama dengan solusi ini. Sorry kalau nggak kebaca ini tadi ya. Additional for suspension ini karena suspensi ini cenderung tidak stabil. Laju pengendapannya harus diperhatikan. Dan kalau dia mengendap, apakah dia bisa direkonstitusi ulang harus diuji. Di suspensi, di oral solution tidak ada. Kalau suspensi ada. Emulsi juga nggak ada ini. Ya, additional for suspension itu ada kekhususan untuk suspensi terutama untuk laju pengendapannya. Ya. Oke, jadi kalau yang sirup kering tadi dalam kondisi kering yang diuji ini, ya. Begitu dia sudah dikasih air, dioplos tuh diuji lagi toh, diuji lagi pakai uji yang ini. Ya, untuk yang sama dengan suspensi. Kemudian meter dose inhalation and nasal wakeh ya, Rek. Jadi kalau kalian bikin aduh wakeh iki. Kalau kalian bikin aerosol ya atau inhaler ya, bukan fixed inhaler ya, bukan yang untuk asma itu meter dose inhaler itu MDI ya. Nah, atau nasal aerosol itu pengujiannya banyak banget. Jadi industri itu kalau makanya dia mahal ya. Meter dose inhaler itu mahal. Kenapa? Karena proses apa? R&D-nya, research and development-nya juga mahal. Bahan-bahan yang digunakan juga harus aerosol bertekanan tinggi toh ini. Ya, itu juga mahal. Kontainernya pun mahal. Proses produksinya nggak semudah bikin tablet. Cepat lah bikin tablet itu, ya. Dalam setengah hari, dalam atau 6 jam bisa memproduksi 1.000 tablet itu bisa, sangat bisa kalau tablet. Kalau nasal aerosol nggak bisa, ya. Sehingga pengujiannya banyak banget karena ini semua untuk menjamin keamanan, keefektivitasan, kestabilitasan dan keakseptabilitian dari sediaan. Oke, ini nasal spray juga sama. Wah, kayak bisa nasal spray, solution ataupun suspension. Banyak ujinya ya. Kemudian topical ya, sediaan untuk topikal kulit ya, optalmic mata, ophthalmic and optic preparation itu untuk sediaan mata, kemudian optic preparation kayak salep salep mata itu ya, itu bisa. Evaluated for appearance, clarity, color, homogeneity, odor, pH, resuspendability, consistency, viscosity, ini adalah uji-uji yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana Bu cara melakukan uji distribusi ukuran partikel sudah kalian lakukan toh di farmasi fisik toh kalian bisa. Uji pH Bu kalian juga sudah melakukan di farmasi fisik. Uji viskositas Bu kalian sudah melakukan di praktikum farmasi fisik juga. Ya. Kalau penetapan kadar itu nanti ya kalian sudah di kimia udah harusnya diajari pengujian penetapan kadar ya. Oke, jadi apa yang dilakukan di praktikum itu jangan dilupakan, Rek. Ya. Nanti kalian masuk ke Solida ketemu distribusi ukuran partikel, ketemu lagi. Ya. Kemudian di liquid semi solid ketemu uji pH, ketemu uji viskositas, ketemu uji itu pokoknya nyambung wis. Mulai semester 3, 4, 5 itu ilmu kalian itu nyambung. Jangan sampai nanti ketemu saya semester 4, 5 di liquid semi solid ya. Saya praktikum juga, diskusi praktikum juga lali ya. Dulu nggak ngerti, begitu dikasih tahu semester 3, semester 5 lupa ya. Harus diingat-ingat lagi, makanya saya selalu menyarankan kalian jadi asisten. Kenapa? Kalau jadi asisten itu kalian refresh terus ilmunya. Nggak bakal lupa. Teman kalian lupa, kalian enggak. Tapi ada harga yang harus dibayar, tenaganya kalian, waktu kalian, ya pasti itu. Tapi kalau kalian enjoy, enak aja, ya. Nanti itu kan menolong kalian sendiri pada saat kalian ujian skripsi, ya. Temenmu selalu kabeh, tapi kalian masih ingat kenapa? Karena kalian setiap semester kalian refresh ilmunya. Ya, enak loh jadi asisten itu dapat kunci jawaban loh. Saya dapat kunci jawabannya. Ya, oke, next. Oke, suppository. Suppository itu suppository. Saya nggak tahu ini di preskrip kalian bikin nggak? Oh, bikin ya di preskrip ya, bikin suppositoria ya. Oke, jadi ini juga dilakukan pengujian. Small volume parenteral steril ya. Ini nanti kalian dapat di semester 6. Ketemu sama saya lagi, small volume parenteral itu termasuk injeksi, powder for injection, jadi injeksi di pabriknya dalam bentuk serbuk ya. Jadi diproduksi dalam bentuk serbuk, begitu sampai ke tangan perawat ataupun dokter, nanti ditambah dengan apa?
sterile water for injection, WFI ya. Jadi pakai sterile water for injection, dimasukin air sterile water for injection, terus baru diambil lagi kemudian dikasihkan ke orang ya, disuntikan ke pasien. Suspension for injection juga sama. Di industri itu diproduksi dalam bentuk serbuk. Serbuk dimasukkan ke vial ya. Serbuk dimasukkan ke vial, terus nanti sebelum diaplikasikan, jadi perawat atau dokternya ambil dulu air sejumlah dengan yang sudah tertera dalam kemasannya. Jadi di situ ada ditulis bahwa ditambahkan dengan sekian mililiter air, gitu ya. Pakai sterile water for injection, diambil, kemudian dimasukkan ke dalam vialnya, dicampur dengan serbuknya, dikocok sampai terbentuk suspensi. Sama, emulsion for injection juga. Kalau emulsion for injection ini diproduksi dari pabrik sudah dalam bentuk emulsi. Susah ya ini emulsion water for injection karena dia harus dropletnya itu kecil banget. Karena kalau tidak akan terjadi emboli pada area yang disuntikkan. Penyumbatan ya. Oke, itu yang small volume. Kalau large volume parenteral itu infus dengan volume lebih dari 100 ml itu masuk dalam large volume parenteral. Itu evaluated for appearance dan seterusnya ya. Drug admixture itu stability protocol should be provide for appropriate test for be conducted at, jadi drug admixture itu pencampuran obat. Jadi obat A dicampur dengan obat B. Ini biasanya obat-obat untuk kemoterapi ya. Obat-obat kemoterapi ini biasanya itu campuran, nggak cukup satu ya. Harus dilakukan uji stabilitas ya sampai 24 jam ke depan. Or as appropriate over the intended use period of recommended storage. Kalau misalnya penggunaannya hanya 6 jam, maka nggak perlu kita lakukan 24 jam. Sesuai dengan periode penggunaan ya, atau penyimpanan yang disarankan ya. Test should include appearance dan seterusnya. Transdermal patch. Transdermal patch ini kalian dapatnya di SPO kalau nggak salah ya nanti ya. Jadi kayak patch itu apa? Kayak Hansaplast sih loh, Rek, ya. Bentuk Hansaplast itu tapi ada obatnya. Ya, ini yang sudah paling yang di Indonesia sudah banyak itu adalah nitroglycerin. Patch nitroglycerin itu untuk obat jantung. Jadi pas dia terjadi serangan jantung atau aritmia atau takikardi atau bradikardi ya, denyut jantungnya kacau, terlalu kencang itu bisa di patchnya itu ditempelkan di belakang telinga itu ya. Di belakang bagian telinga bagian bawah ditempelin situ. Kenapa? Karena di situ pembuluh darah. Kalian kalau nekan di belakang telinga itu kan terasa denyut jantung ya. Itu ada pembuluh darah vena di situ. Ya, jadi ditempelin di situ maka dia akan ngefek dalam hitungan menit, nggak sampai 5 menit sudah memberikan efek ya, cepat banget. Freeze dried product ini sekarang banyak ya, freeze dried product ini ya. Sekarang lagi makanan ini saya lihat banyak yang freeze dried, itu ada durian yang di freeze dry itu ya. Jadi dia pengeringannya bukan dengan panas tapi dengan suhu rendah sekali ya, sehingga rasa tidak berubah warna, gak gosong ya, gak digoreng itu freeze dried itu mahal ini produk itu ya, kan banyak itu sekarang. Nangka, kalau dulu nangka itu masih digoreng ya, tapi sekarang ada yang produk freeze dried. Terus strawberry di freeze dried itu saya lihat ini opo-opo atau kuabe di freeze dried ya. Terus apa itu sayur itu juga ada, itu okra ya, okra itu di freeze dried itu ada, kalian kalau tahu okra itu ya. Okra itu kayak apa bentuknya kalian? Apa? Ya situlah kalian lihat sendiri. Durian itu ya, durian itu di freeze dried ya. Saya belum pernah nyoba, enak kayaknya. Mahal tapi ya. Oke, obat juga ada yang diperlakukan freeze dried. Biasanya ini produk-produk vaksin gitu ya. Produk-produk kayak vaksin gitu itu di freeze dried supaya itu kan sebetulnya produk biologis ya. Dia itu produk biologis ya. Jadi itu untuk memperpanjang waktu stabilitasnya, waktu hidupnya. Oke, itu adalah uji-uji yang perlu dilakukan. Kemudian kita masuk ke testing frekuensi ya. Ya apa sih cara nih melakukan testing frekuensinya bagaimana untuk apa? Untuk hampir jam 12 lagi. Ya gak kerasa ngomong ini. Ada dua macam testing frekuensi yang ada di ASEAN Guideline, long term studies sama accelerated storage condition. Kalau tadi yang pengujiannya ya, jadi itu sudah fix ya, pengujian kalau misalnya produknya sediaan tablet
yang diuji apa saja sudah ditetapkan oleh ASEAN Guideline. Long-term study should be normally be every 3 months over the first year, every 6 months over the second year, and annual after thereafter through the proposal. Jadi dilakukan pengujian pada tahun pertama itu setiap 3 bulan. Kalau long term ya, long term itu berarti ini storage-nya NCE itu no chemical entities, generic and variation. Nah, itu testing frekuensinya pada bulan ke-0. Jadi pertama kali masuk itu 0, terus setelah disimpan di dalam kalau long term itu di suhu ruang ya. Di suhu ruang itu pada 3 bulan setelah jadi didiamkan dulu 3 bulan diambil samplingnya. Terus 6 bulan diambil lagi dan seterusnya sampai 24 bulan. Annually itu berarti setiap tahun. Kalau 24 bulan berarti ini kan 2 tahun ya. 2 tahun. Begitu setelah 2 tahun selesai, maka tahun ketiga kita ambilnya setahun lagi. Annually. Annually itu berarti setiap setahun sekali. Ya, setiap 12 bulan. Ya. Jadi 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. Setelah 24 itu berarti 36 ya. Ya, tambah 12. 36. Kalau misalnya expiry date-nya 5 tahun ya udah waktu ke 3 tahun itu terus habis 3 tahun pengujian terus tahun keempat setiap tahun sekali ya. Kalau accelerated storage condition, a minimum of 3 points, including the initial and final 3 time points. Contohnya 0, 3, 6 bulan. Jadi dari 6 tadi. Jadi kalau accelerated itu penyimpanannya hanya 6 bulan. Nggak perlu sampai 3 tahun atau sampai waktu expiry date-nya. Penyimpanannya hanya 6 bulan dan pengujiannya waktu ke-0, waktu ke-3 bulan, dan 6 bulan. Ya, accelerated ini sering sekali digunakan ya untuk menentukan expiry date atau menentukan kondisi yang optimum untuk penyimpanan suatu produk. Bagaimana kondisinya? Loh, kok putus Rek? Tak putus. Ya apa sih? Bentar. Ya. Nah, bagaimana kondisi penyimpanannya? Kondisi penyimpanannya seperti ini. Nah, storage condition kalau long term ya, storage condition-nya itu long term for product and primary container semi permeable to water vapor. Jadi kalau kita menggunakan produk kemasan yang sifatnya semi permeable to water vapor. Jadi dia bisa kelembapan itu bisa masuk, Rek. Ada beberapa kemasan itu yang tidak masih memungkinkan kelembapan untuk masuk, itu maka storage condition-nya untuk studi long term itu 3 tahun, minimal 3 tahun, atau sampai waktu expiry date-nya. Itu pada suhu 30 derajat Celcius, yang suhu kamar ini ya, 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat, dan kelembapan 75% plus minus 5%. Ya. Tapi kalau long term untuk produk yang kontainernya itu benar-benar waterproof, ya, tidak bisa nembus water vapor itu nggak bisa kelembapan itu nggak bisa masuk, maka RH-nya not specified. Jadi kita cukup mengatur temperatur ruang aja. Temperatur ruang tempat penyimpanannya itu 30 derajat saja. RH-nya not specified. Kalau untuk kemasan yang rapat ya. Nah, kemudian kalau untuk itu long term ya, ada dari long term dibagi jadi 2. Untuk accelerated ini kita simpan di climatic chamber. Climatic chamber yang kita punya di lab itu ya, itu lagi ada produknya Personal Beauty lagi diuji stabilitas, terus kakak kelas kalian uji ini apa proyek saya itu lagi pengujian stabilitas untuk 1 bulan. Jadi dia pre-stability ya untuk uji awal stabilitas dari produk kokristal naringenin ini kemarin. Ini ada 2 produk yang saya masukkan ke situ yang sudah masuk mulai bulan lalu. Jadi harusnya bulan ini mereka sudah selesai 1 bulan. Saya cuma minta 1 bulan karena itu pengembangan ya, pengembangan produk naringenin menjadi bentuk kokristal. Saya pengen lihat stabilitasnya ya. Uji awal, belum accelerated. Saya belum menentukan expiry date-nya. Saya hanya mau lihat profil stabilitasnya setelah penyimpanan pada suhu 40 derajat dengan RH 75% sama ini dengan accelerated itu selama 1 bulan. Apakah terjadi degradasi, apakah terjadi perubahan, apakah terjadi ketidakstabilan kokristal, saya mau amati. Ya, nanti kalau sudah oke 1 bulan baru saya akan lakukan accelerated 6 bulan. Ya.
Suhunya 40 derajat, plus minus 2 derajat Celcius, kemudian RH-nya 75% plus minus 5%. Nah, kalau stress testing, ya, stress testing itu minimalnya sama dengan accelerated atau more stressful condition. Stress testing is necessary for analytical method validation, pharmaceutical formulation, identifying and monitoring potential decline during stability testing. Jadi, stress testing ini biasanya dilakukan pada kondisi-kondisi khusus. Ya, misalnya kita mau lihat nih ketahanan suatu produk atau formula yang kita buat, misalnya ya. Kalau misalnya accelerated dia tetap stabil, saya mau lihat sih stress testingnya dia itu sampai stress testing ada yang melakukan sampai suhu 60 derajat, enggak, 50 derajat pernah saya lihat baca literaturnya ya. RH itu bisa sampai 95%. Ya, kelembapannya itu bisa sampai 95% dengan suhu 50 derajat. Itu ekstrim. Kita masukkan ke dalam stressful condition. Ya, itu untuk melihat stress testingnya. Biasanya kalau stress testing tidak untuk menentukan expiry date ya, tapi kita untuk melihat ketahanan suatu formula yang kita kembangkan. Ya. Oke, storage condition-nya, drug product package and semi-permeable container, aqueous base, long term itu ada ini ditetapkan di ini ya mana ASEAN guideline ada semua. Ya, minimum period covered by data submission hanya 12. Jadi kalau yang diminta oleh BPOM itu standar minimumnya period time periodnya itu 12 bulan untuk long term condition. Untuk produk yang dikemas pada kontainer yang bersifat semi permeable. Ya. Kalau itu beda di RH-nya ya. Kalau suhunya tetap long term 30, accelerated 40. Tapi kita beda di RH-nya. RH-nya kalau untuk long term itu 35%, kalau yang tadi kan beda. Nah, tadi long term kan enggak not specified yang ini ya. Tapi kalau ini ada package sampai aqueous based product, jadi produk-produk yang berbasis aqueous, ada bahan-bahan airnya, ada komponen airnya. RH-nya 35%. Tapi kalau accelerated 40 derajat, not more than 25% RH-nya. Untuk aqueous based product, bukan kering ya, bukan produk kering, tapi produk-produk yang liquid semi solid ya, ada basis airnya. Kemudian drug product intended for storage in refrigerator. Jadi misalnya suppositoria. Suppositoria itu disimpan di kulkas, ya. Maka uji stabilitasnya beda. Untuk long term itu storage kondisinya 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat, nggak ada RH-nya nih. Kalau untuk long term, pokoknya kita not specified untuk RH-nya. Untuk obat-obat yang disimpan di lemari pendingin, ya. Itu selama 12 bulan, number batch-nya minimal 3 kali. Pengujiannya minimal 3 batch. Ya, kemudian accelerated itu 25 derajat dengan RH 60% plus minus 5%. RH relative humidity kelembapan ya. Minimum time of period-nya sama 6 bulan dengan number batch-nya minimal yang diuji 3 batch. Itu untuk produk-produk yang disimpan di kulkas. Nah, kalau yang di freezer beda lagi. Vaksin teman-temannya itu produk-produk biologis itu biasanya dimasukkan ke freezer. Tidak ada uji accelerated untuk storage in the freezer. Dia hanya melakukan uji, harus melakukan uji pada long term. Dengan suhu min 20 derajat Celcius, hati-hati ya. Kemarin saya nguji proposal, dia mengatakan bahwa penyimpanan uji stabilitas disimpan cyclic test. Dia pakai cycling test ya. Cyclic test itu suhu oven 40 derajat sama suhu freezer minus 21 derajat Celcius. Terus tak tanya, kamu ngujinya di mana? Karena Farmaset itu nggak punya kulkas yang bisa minus 21 derajat Celcius. Kalau sampai kamu ngomong, Bu, di freezernya kulkasnya Farmaset itu nggak sampai 21 derajat Celcius. Kayak hati-hati ya. Kalau melakukan uji stabilitas ini harus dipastikan ya suhu dan RH-nya itu tepat. Ojo kiro-kiro hanya karena dia ngomong freezer maka sembarang freezer Bu pakai. Itu nggak bisa. Ya, kalaupun pakai freezernya freezernya es krim itu Bu ya, memang kamu pasti dia 21 derajat Celcius, minus 21 derajat. Nah, jadi kalau melakukan uji stabilitas ini, tempat melakukan ujinya harus benar-benar bisa disetting suhunya. Kecuali long term ya. Long term ini biasanya kita hanya menggunakan ruangan
disimpan dalam suatu ruangan, terus ruangan itu dilengkapi dengan AC, disetting tuh suhu 30 derajat Celcius. Itu boleh. Terus ruangannya tertutup. Dan di situ ada monitoring suhunya. Sehingga kita bisa pastikan, karena itu plus minus kan ya, 30 plus minus 2 derajat. Jadi kalau plus minus 2 derajat Celcius, itu antara 28 sampai 32 masih acceptable, nggak apa-apa. Ya, accelerated long term itu biasanya di suhu ruang. Biasanya suhu ruang yang kita kondisikan dengan air conditioning aja. Ya, tapi kalau ada RH harus ada dehumidifier-nya, ada alat yang kita tambahkan di ruangan itu untuk menjaga kelembapannya. Tapi kalau not specified kayak yang ini ya storage yang ini, nah ini not specified, ini nggak masalah, nggak kita kendalikan RH-nya karena RH-nya nggak ditetapkan. Oke, kemudian storage condition untuk no chemical drug product ya, long term sama suhunya, RH-nya 75%, accelerated juga sama 40 derajat dengan RH 75%, 12 bulan, 6 bulan. Jadi bedanya hanya waktu ya sebetulnya. Kalau accelerated itu pasti 6 bulan. Kalau long term minimal 12 bulan. Ada long term yang 6 bulan yang di bawah ya, generic product itu ada long term yang minimumnya 6 bulan ada. Ya. Tapi accelerated biasanya paling sering digunakan ini ya accelerated. Oke. Long term itu untuk generic product syaratnya seperti ini, kotak yang di bawah itu ya. Minimal batch-nya 2 for conventional dosage form and stable drug product ya. Jadi kalau yang atas 6 bulan itu kalau kita ketahui produk bahan obatnya itu stabil. Dan hanya untuk konvensional dosage form. Konvensional dosage form itu apa ya? Enggak aneh-aneh itu, Rek. Jadi tablet biasa, tablet generik, terus sirup biasa generik. Itu konvensional. Tapi kalau sudah masuk ke tablet mukoadhesif, tablet sublingual, tablet bukal itu bukan konvensional. Enggak boleh pakai yang 6 bulan. Ya, harus pakai yang 12 bulan. Dia termasuk critical dosage form karena pengembangannya complicated banget. Ya, atau unstable drug substance kayak tadi ya, kita tahu hidrokortison itu nggak stabil, maka kita nggak bisa long term yang 6 bulan, harus minimal yang 2 bulan. Tapi biasanya long term itu sampai batas expirednya ya. Kemudian accelerated semuanya 6 bulan, apapun produknya accelerated 6 bulan, makanya yang paling sering digunakan itu adalah accelerated, nggak ribet ya. Untuk labeling, nah labeling itu ada artinya, Rek. Kalau ada tulisan do not store above 30 degree Celsius atau kata-kata store below 30 degree Celsius, artinya itu sudah dilakukan pengujian pada long term suhu 30 RH75 dan accelerated suhu 40 75% dan dinyatakan stabil. Ya. Oke, jadi kalau dia dikatakan stabil pada suhu ini, maka labelingnya ini. Nanti kalian di industri juga gitu. Kalau kalian sudah melakukan uji RH pada suhu 25 derajat, 60% untuk long termnya, accelerated-nya sama ya dengan atas yang berbeda di long termnya. Jadi kalian perhatikan long termnya aja ya. Baru boleh dikatakan do not store above 25 degree Celsius atau store below 25 degree Celsius. Simpan tidak boleh lebih dari 25, berarti pengujian long termnya itu 25 derajat. Ya. Ya, ada catatannya ya, bisa silakan kalian baca sendiri. Ini saya ambil dari ASEAN Guideline. Kemudian untuk yang disimpan di kulkas, artinya dia sudah dilakukan uji stabilitas pada suhu 5 derajat Celcius. Kalau store in freezer berarti dia sudah dilakukan uji stabilitas pada suhu minus 20 derajat Celcius. Ya, jadi label itu gak sembarangan nulisnya ya berdasarkan hasil uji stabilitasnya. Oke, ini tabel 2 ya. Drug product that cannot tolerate refrigeration. Jadi kalau diuji di refrigerator, ternyata dia nggak stabil, maka ditulis do not refrigerate or freeze. Nggak boleh dimasukkan ke kulkas. Jadi tidak semua obat itu stabil di dalam kulkas. Mak-mak itu biasanya ya, kalau habis punya ngasih obat anaknya, sembarang dilebokno kulkas. Jadi nanti kalau kalian pulang, di kulkas itu ada obat-obat yang sudah terbuka. Kalau sudah terbuka kan ada istilah BUD ya, beyond use date ya, itu ada sudah mulai jalan. Expirednya nggak lagi 3 tahun, makin pendek dia karena udah dibuka. Ya, udah kalau udah dibuka nggak habis, buang aja. Berapa juta sih, mak-mak itu senang aja kan nyimpen nih gitu. Oke, kemudian kalau drug product cannot tolerate freezing, jadi kalau di freezer tambah rusak, harus ditulisnya do not freeze. Light sensitive drug product ternyata dari uji stabilitas ternyata terhadap sinar UV dia nggak stabil, maka harus dikatakan protect from light.
Ya, otomatis walaupun kemasan itu pasti sudah akan melindungi dia dari cahaya ya, tapi kita tetap harus menuliskan ini. Drug product that cannot tolerate excessive heat. Jadi misalnya supositori, hati-hati. Supositori ditaruh suhu kamar aja meleleh ya lama-lama ya. Maka harus dikatakan store and transport not above 30 degrees Celcius. Disimpan dan didistribusikan dengan suhu tidak lebih dari 30 derajat. Jadi hati-hati kalau pada kalian nanti kerja di PBF, itu bagian distribusi obat ya. Pedagang besar farmasi itu adalah distributor obat resmi ya. Itu hati-hati. Kalau obat-obatnya ada tulisannya store and transport not above 30 degrees Celcius, maka kalian harus kondisikan kontainernya itu suhunya tidak melebihi 30 derajat Celcius. Ngirim dari Surabaya ke sini ya. Ternyata neng tol macet panjang. Suhunya piro itu. Bisa sampai 32 derajat Celcius. Rusak semua obatnya. Ya, langsung lembek semua supositorinya, tidak bisa dijual. Ya, untuk obat-obat higroskop yang bersifat higroskopis berarti kalau dia ditaruh di luar kayak kamu garam itu ya, garam kamu taruh meja, lama-lama dia akan menyerap uap air yang ada di udara, ya, dia akan lembek. Ya, store and dry condition, ini labeling-labelingnya penting banget, ya. Ini contohnya, contoh dari apa? Kok hilang lagi? Kepencet. Contoh dari kalian lihat baca sendiri. Contoh dari pedoman apa? Pada saat gimana caranya kita buka isyarat. Saya kelihatan tah screen-nya. Oh, saya ya. Oke, oke. Di saya yang hilang. Paracetamol tablet, ya. Masih kelihatan ya? Share screen-nya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan uji stabilitas ini yang harus kalian tulis. Ya. Purpose-nya apa dulu? Terus tes desainnya kayak apa? Tes materialnya kayak apa? Ya, harus ada tulisannya. Ini karena ASEAN Guideline, saya dari contoh dari ASEAN Guideline bahasa Inggris. Kalau di Indonesia ya kalian harus berbahasa Indonesia, ya. Oke, untuk BPOM, persyaratan BPOM, ya, itu harus di state ya, harus di state ininya. Batch nomor berapa? Tadi kan ada ya minimal 3 batch ya. Kita melakukan uji. Ini long termnya 60 month. 60 month berarti 5 tahun ya. Iya, 12 kali 5. Iya. 5 tahun dia. Dia melakukan long termnya 5 tahun, accelerated-nya 6 bulan. Pada batch pertama, batch kedua, batch ketiga ya. Berarti dia 5 tahun baru bisa bikin laporan ini ya. Untuk perizinan, testing plan-nya seperti ini, kemudian storage condition-nya juga sudah ditetapkan ya. Ini semua yang harus dicantumkan atau ada di dalam uji stabilitas ya. Kemudian number of sampelnya ya, appearance-nya gimana, accelerated test ini yang parameter-parameter test kriteria. Ini storage-nya, jadi testing plan-nya. Storage saya itu long term 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. Nah, setelah 24 setiap 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Ya, tadi kan sudah kan dikatakan sampai 24, kemudian dilakukan annually sampai expired date-nya. Jadi tablet paracetamol ini, tablet ya. Iya, tablet paracetamol ini desainnya adalah untuk 5 tahun. Ya, desainnya adalah expirednya 5 tahun. Makanya pengujian long term-nya dia untuk 5 tahun. Ya. Terus testing kriterianya. Nah, ini numbernya di XXX ya, nggak dikasih. Oke. Testing kriterianya apa saja? Ya ini harus dia sebutkan. Testing kriterianya physical test itu appearance, average weight, beratnya, uji disolusi, uji disintegrasi, uji kekerasan, uji kerapuhan, water content, kemudian konten itu penetapan kadar paracetamolnya, degradasi produk. Kapan ini diuji? Semua pada saat waktu ke 0 ini semua diuji. Degradasi produk ini para aminofenol. Ini ya kalau paracetamol mengalami degradasi menjadi para aminofenol. Ini juga ditetapkan kadar para aminofenolnya. Supaya kita tahu berapa yang membentuk para aminofenolnya. Ya, jadi pada waktu ke-0 semua uji itu dilakukan. Setelah 3 bulan penyimpanan pada long term, semuanya dilakukan. Ya, setelah 1 bulan penyimpanan pada accelerated, semua uji itu dilakukan. Ya, jadi ujinya itu setiap waktu pengambilan sampel. Jadi waktu ke-0 begitu pertama kali
uji stabilitas dilakukan, maka dilakukan penetapan kadar, dilakukan tes variability, semuanya itu dilakukan waktu ke nol. Nanti 1 bulan kemudian, pada uji accelerated itu diambil samplingnya. Ya. Jadi kalau uji stabilitas itu kalian harus menghitung, Rek. Misalnya ya, untuk accelerator ini kan dimasukkan ke dalam climatic chamber. Ini kan ada 4 kali pengambilan. Waktu ke 0, 1, 3, 6. Nah, setiap kali pengambilan kan harus diuji kekerasan. Nah, itu harus kalian hitung. Sekali uji kekerasan itu butuh berapa tablet. Sehingga dalam misalnya kekerasan butuh 10. Variability butuh 20. Ya. Penetapan kadar butuh 5. Itu di total semuanya. Itu untuk 1 bulan pertama itu bisa diambil. Jadi yang kita masukkan itu bareng-bareng semuanya. Jadi sudah kita masukkan dalam suatu kemasan-kemasan yang akan kita gunakan itu tadi, ini untuk diambil pada bulan pertama, ini untuk diambil pada bulan ketiga, ini untuk diambil pada bulan ke-6, untuk accelerated ya. Itu kita masukkan sudah semua. Jadi kalau kalau misalnya nggak bisa lihat ya kalian, itu jadi produknya itu banyak Rek, yang dimasukkan. Jadi nanti pada saat itu jalan bareng, jadi masuk bleng ya waktu ke 0. 1 bulan kemudian dibuka, klimatiknya kita ambil yang 1 bulan, tutup. Nah, yang 3 bulan sampai 6 bulan lanjut di dalam. Jadi pada saat waktu ke 0 itu kita masukkan semuanya. Dan kita harus hitung, benar-benar hitung untuk setiap kali bulan pengambilan, itu berapa tablet yang dibutuhkan itu harus cukup. Ojo sampai setelah 1 bulan diambil, ternyata, loh tabletnya kurang. Tapi ya udah harus ngulangi dari awal lagi, mulai 0 bulan lagi, harus masukkan lagi. Ya, jadi harus benar perhitungannya itu harus pas. Kemarin waktu anak-anak skripsi yang kerja sama saya itu saya pastikan, kamu ujinya apa aja? Ini, Bu. Setiap pengujian butuh berapa miligram? Ini sekian miligram. Hati-hati ya, perlu replikasi. Sekali pengujian harus direplikasi 3 kali. Hitungan. Jangan sampai pada saat ngambil waktu ke mereka hanya 1 bulan ya. Kemarin itu ngambil waktu ke 0, 15 hari dan 30 hari. Pada saat ngambil ke 15 hari ternyata lo sampelnya kurang tiba gawe pengujian. Ya buyar, gak situ ujian skripsi enggak ya. Karena harus nambah lagi mereka harus menguji mulai dari 0 lagi. Sama ya, ini juga long term ini juga gitu. Semuanya harus diuji waktu ke 0 diuji semuanya ini. Semuanya ini A, B, C sampai degradasi produk di waktu ke 3 bulan juga dilakukan lagi dan seterusnya. Number of sample, one batch storage condition, dan ini dilakukan pada 3 batch ya. Untuk accelerated tablet, nah inilah. Appearance nggak perlu, karena appearance cuma dilihatkan, jadi tabletnya nggak rusak. Water content itu butuh 10 tablet. Terus disintegration butuh 6 tablet dan seterusnya. Jadi total 1 kali pengujian itu butuh 92 tablet. Rounded to dibulatkan ke 100 tablet. Sehingga number of testingnya ada 4 untuk accelerated ya. Accelerated tadi kan waktu ke 0, kita lihat. Accelerated tadi waktu, sorry. Waktu ke 0, waktu ketiga 1 bulan, 3, 6, berarti ada 4 paket kan ya. Nah, berarti setiap 0 ini butuh 100 tablet. Untuk 1 bulan butuh 100 tablet. Untuk 3 bulan butuh 100 tablet. Untuk 6 bulan butuh 100 tablet. Berarti yang kita masukkan 300 tablet. Loh, Bu, kan 4, harusnya 400. Yang 4 kan langsung diuji. Waktu ke 0 itu nggak usah dimasukin, Rek. Langsung diuji. Jadi untuk accelerated kita butuh 300 tablet. 100 untuk 1, 100 untuk 3, 100 untuk 6. Tapi itu belum replikasi loh, ya. Ini kurang replikasi, Rek. Ya. Kalau kamu lakukan replikasi berarti kan dikalikan 3. Ya, kayak gitu aku. Bentar. Nggak kelihatan. Nah, ini. Butuhnya 400 tablet, 4 box. Kalau saya tak replikasi itu. Jadi 300. Ya. Kalian ujian 300. Ya. Ya ini minimal ya, minimal. Kalau misalnya dia nggak replikasi nggak apa-apa, tapi kan dia melakukan pada 3 batch. Ya, masing-masing batch 1 nggak masalah. Long term juga sama. Untuk long term 100. Nah, number testingnya ada 9. Mulai ke 0, 3 bulan, dan seterusnya sampai ke 60 bulan itu ada 9 titik. Maka dibutuhkan 9 box. Total for long term accelerated tablet butuhnya 13 box yang terisi 10 blister tablet. Ya. Jadi dihitung seperti ini. Ini adalah kita sebut sebagai prosedur uji stabilitas yang kita lakukan. Report content, ada responsibility summary, dan seterusnya. Ini adalah daftar isinya, report content-nya.
Ya, tes material apa saja, komposisi packagingnya gimana, harus disebutkan packagingnya berwarna kah, kayak misalnya blister kah, strip kah. Beda ya, blister sama strip itu beda. Storage condition testing material sudah tadi, analytical prosedurnya seperti apa, penetapan kadarnya pakai prosedur seperti apa, terus standar reference-nya itu kamu pakai standarnya apa, dia dikatakan kadarnya memenuhi syarat kalau bagaimana, dia memenuhi kekerasannya memenuhi syarat kalau tidak lebih dari atau tidak kurang dari berapa, ada standarnya. Setiap pengujian itu harus ada standar di mana dia dikatakan memenuhi syarat atau tidak. Ya, resultnya physical stability, chemical stability, dan seterusnya. Discussion, conclusion, test result in tabular form. Ini adalah daftar isi yang harus ada pada protokol uji stabilitas suatu produk. Ya, ini nanti apoteker yang bikin, kalian yang bikin. Nah, ini tabel. Contoh schedule-nya ini harus ada. Jangan sampai schedule ini enggak ada. Ya, jadi harus ada accelerated sama long term jalan bareng ini. Kapan saya ngambil sampelnya? Ini mesti ada jamnya ya. Harus ada jamnya, persis jamnya. Pengambilan jamnya ini kurang di jamnya ini. Sekarang kamu masukkannya pagi, masukkannya sore, nggak mungkin nanti pada saat pengujian 1 bulan pertama di accelerated kamu mengambilnya pagi. Nggak boleh. Kan hitungannya 24 jam 1 hari. Ya, sehingga harus dihitung pada waktu yang sama pada saat kita memasukkan. Harus ada waktunya. Ya, naik 1 bulan ya masih ingat. Kalau sudah yang long term, pada saat 3 tahun, pengambilan 3 tahun, biar tak lebokno jam piro yo. Nggak ada keterangannya. Ini harusnya ada tambahan untuk waktu pengambilan, time-nya. Ya, oke, saya lanjutkan. Tinggal dikit aja. Nah, ini report form-nya, kalian lihat sendiri. Kemudian ini summary, objektif, ini contoh-contoh ini tadi yang sesuai dengan daftar ini. John Doe ya, person insert tak ditulis John Doe. Ya, no name, no name. Oke, ini adalah starting material dan seterusnya. Ini bahan-bahan tambahannya harus dimunculkan di sini. Paracetamol, ada laktosanya, ada apa? Siamaidsnya, mais start itu pati jagung. Kemudian pregelatinase pati jagung, taleknya, terus anhidrosilika, aerosil 200, makanya harus ditulis ini, ya. Oke, nomor batch-nya itu nomor batch berapa, produk batch nomor berapa, batch apinya ini batch bahan tambahannya. Setiap bahan itu pasti punya nomor batch, karena kan kita beli nih, paracetamol kita beli di India, misalnya laktosa kita beli di Cina misalnya, itu kan ada nomor batch-nya. Ya, supaya kalau ada yang error, misalnya batch 1, 2, produk 1 sama 2 oke, begitu produk 3 itu kok error, gak podo hasilnya. Oh, ternyata pregelatinase starch-nya yang beda pabrik misalnya. Maka itu harus menjadi catatan, ya. Oke, dan seterusnya ini ada komposisinya, ada beratnya, ya. Drug produknya juga ditulis, ya. Ini prosedur apanya? Batch nomornya, manufacturingnya kapan ditulis semuanya, lengkap, Rek. Ya, sedetail ini ya protokol uji stabilitas yang dilakukan di industri farmasi. Oke, storage condition months-nya sudah juga ada. Ini produk ini packaging-nya harus jelas. Dia pakai PVC foil ya dengan ketebalan 250 mikron. Jadi ketebalan PVC blister itu beda-beda. Foilnya itu beda-beda. Jadi kalau kalian beli stripnya itu ada strip itu bisa ditekuk-tekuk, ada yang enggak. Nah, itu tergantung dari bahan dan ketebalan dari kemasan. Harus dicatat semuanya. Nah, ini syaratnya. Dia pakai standar USP ya. Hardness USP itu harus lebih besar dari 70 Newton. Variability berdasarkan USP itu farmakopinya Amerika ya, United States Pharmacopoeia. Itu variability harus kurang lebih kecil dari 2%. Misalnya diuji ternyata dia 3%, ya nggak memenuhi persyaratan, dikatakan tidak stabil sudah. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pengujiannya. Ya, referensinya dia pakai standar paracetamol USP 99,5% was used. Ini standarnya. Jadi pada saat penetapan kadar kan kita pakai standar ya, bikin kurva baku. Kalian kan sudah diajari toh, bikin baku induk, bikin kurva itu kan pakai larutan standar, ya, bukan pakai tabletnya, ya. Oke, resultnya dimunculkan. The physical stability ya, ini kalau dia stabil dikatakan the physical stability of pharmaceutical tablet 100 mg proved to be unchanged after storage up to 60 months at 30 degrees Celsius dan seterusnya. Jadi kalau dia dikatakan stabil secara fisikal, ini kesimpulannya seperti ini.
resultnya seperti ini. Nah, kapan dia dikatakan stabil? Kalau spesifikasi ini dipenuhi semua. Sampai pada 60 bulan pengujian, ini spesifikasinya ini dipenuhi semua. Konten ini adalah kadar paracetamol tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105% berdasarkan USP. Ya, oke. Dan seterusnya ini kalian bisa baca sendiri bagaimana cara membuat laporan uji kelarutan. Laporan uji stabilitas. Ya, oke. Jadi hari ini sudah selesai untuk materi yang apa? Untuk materi ASEAN Guideline. Sebetulnya masih ada satu materi lagi untuk ICH. Nanti harusnya jadwalnya minggu depan ya. Terserah kalian mau kuliah. Sebetulnya saya cuma memperkenalkan kalian dari ICH aja. Kalau mau kuliah, ya nanti kita kuliah cari waktu minggu depan yang kalian tidak ada ujian praktikum dan waktu waktu kalian agak longgar, kapan kita ujian minggu depan. Ujian apa kuliah atau dalam minggu ini boleh kita selesaikan atau Bu kita sibuk gini ini minta materinya aja ya nggak apa-apa tapi minggu depan kalian tetap presensi. Jadi saya kembalikan ke kalian kalau kalian mau belajar sendiri boleh dari PPT saya. Sebenarnya PPT saya itu cuma saya ngambil dari ICH aja. Saya cuma memperkenalkan ke kalian. Kalian kan sulit ya untuk disuruh membaca sendiri ya. Jadi saya kenalkan kalian ada ASEAN Guideline, ada ICH. Kenapa ini saya masukkan 2 tahun yang lalu materi ini belum ada di farmasi fisik karena sebetulnya ini fokus ke drug produk ya, sedangkan kalian kan belum nyampe ke drug produk. Tapi akhirnya sampai kalian lulus itu materi ini nggak tersampaikan, sehingga saya takut nanti pada saat USC misalnya uji stabilitas itu muncul protokol uji stabilitas, kalau sudah nggak awam lagi dengan standar ASEAN Guideline sama ICH, ya. Jadi saya cuma memperkenalkan sebetulnya, tapi tetap saya masukkan dalam materi ujian. Jadi nanti tolong dirunding satu kelas gimana mau kuliah hari lain, kalian atur, kalian bisanya kapan, ayo. Terus kalaupun Bu materinya aja nanti kita belajar sendiri, silakan tak kasihkan juga materinya. Terus yang kedua itu yang pertama ya kalian rundingkan masalah kuliah yang untuk minggu depan atau tetap sesuai jadwal hari Selasa kan kalian ada ujian praktikum nih. Jadi saya nggak tahu jam praktikum kalian itu kadang-kadang terobos kanan terobos kiri sana ya. Nah nanti coba dirunding satu kelas. Terus yang kedua tolong dirunding untuk ujian. Ujian saya mau ngikut jadwal UAS atau sebelum UAS waktu minggu tenang minggu depan. Silahkan mau kapan. Jadi kalau kalian ini sepakat nggak hanya satu kelas kalau untuk ujian ya, untuk sama rundingan sama kelas 2 kelas yang lainnya. Kalau misalnya kalian mau ujiannya minggu depan Bu, berarti kuliahnya ini gimana? Kalau misalnya kuliahnya juga mau minggu depan, otomatis kan harus sebelum ujian. Ya, jadi tolong kontennya saya diinformasikan bagaimana kesepakatan satu kelas ini untuk perkuliahan berikutnya sesuai jadwal minggu depan atau mau di reschedule atau mau cuma dapat materinya kalian belajar sendiri, silakan. Yang kedua untuk ujian. Ujian materi saya apakah mau bersama-sama dengan Bu Kunik dan Bu Mika di jadwal ujian atau duluan. Kalau duluan nanti kita atur sendiri. Ya. Untuk jadwal ujian masih belum saya bikin. Ini masih saya tanyakan ke Bapak Ibu dosen materi-materi apa saja yang mau diujikan di UAS. Mungkin hari Senin atau Jumat lah ya. Jumat mungkin sudah saya rilis ya. Hari Jumat saya usahakan saya sudah rilis untuk jadwal ujian UAS. Ya, UAS kita mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 18. Ya. Oke, udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Selamat siang, mohon maaf karena harus di luar jadwal, ya karena jadwal saya padat sekali. Jadi kalau minggu depan kalian mau kuliah ya nggak apa-apa, tapi ya